Kanopi, kita mulai aja kali ya. Ya, baik Kamila. Sepertinya sudah pada siap ya. Mari kita mulai saja. Baik, eh, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan tata tertib webinar hari ini. Akses ke Meet akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Selanjutnya, username peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama. Kita diharapkan mengaktifkan kamera selama proses webinar berlangsung. Peserta yang mendapatkan akses ke Meet harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara selama proses webinar berlangsung. Terakhir, semua peserta yang mengikuti webinar melalui Meet atau YouTube dapat mengajukan pertanyaan dengan cara menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara ringkas. Moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu untuk diskusi sangat terbatas. Oke, sebelum dimulai, teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya Eskom Mkom selaku pembina UKM Komputer Club. Yang kami hormati, Kak Muhammad Hudia Ramadan selaku pembicara pada webinar kali ini, serta Ketua Pelaksana, Ketua Divisi UKM yang kami cintai, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmatnya, kita semua bisa berkumpul di acara yang insya Allah berkah ini. Tak lupa pula, sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada keluarganya, para sahabatnya, termasuk tabiin, tabiatnya, termasuk kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin. Sebelumnya perkenalkan dulu nih teman-teman, nama saya Armila Sulistiani beserta rekan saya Novinul Fauziah. Di sini kami akan memandu untuk acara hari ini. Acara ini merupakan webinar yang diselenggarakan oleh UKM Computer Club STMIK Tasikmalaya yang mengusung tema How to Start Your Career as an IT Student yang akan dibawakan oleh pemateri yang keren tentunya. Betul kan, Opi? Betul banget, Kamila. Nah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Pelaksana. Kepada Kayusri Azra Lazwardi, selaku Ketua Pelaksana Webinar HUT CC ke-20, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat ilahi Robbi yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bisa menyelenggarakan acara webinar dengan tema How to Start Your Career as an IT Student. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Cepi Rahmat Hidayat Eskom Mkom selaku pembina UKM Komputer Club. Yang saya hormati Kak Muhammad Hutia Ramdhani selaku pemateri pada acara webinar kali ini. Yang saya hormati Ketua Komputer Club periode tahun 2021-2022 serta teman-teman organisasi dan panitia pelaksana
hari ulang tahun Komputer Club ke-20 yang saya cintai. Kami ucapkan banyak terima kasih di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu menyempatkan berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami. Saya selaku Ketua Pelaksana izin memaparkan laporan untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah, acara webinar kali ini dengan tema How to Start Your Career as an IT Student diikuti dengan jumlah pendaftar 107 orang untuk umum, dan untuk anggota Komputer Club itu sendiri ada 46 orang, meliputi dari berbagai universitas. Insya Allah bisa terlaksana dengan lancar. Tujuan acara ini sebagai media sharing untuk memulai karir seorang mahasiswa teknik informatika, terus mengetahui apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk memulai karir, memotivasi mahasiswa teknik informatika untuk mulai berkarir, memberikan ketertarikan untuk memulai karir sejak masih sebagai mahasiswa, mengingat perjuangan senior ketika mendirikan UKM Komputer Club. Mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbang tenaga, pikiran, bahkan materi sampai terlaksananya acara ini. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mensukseskan acara ini. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yusri yang sudah memaparkan laporannya. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan-sambutan terlebih dahulu. Untuk sambutan pertama yaitu ada dari Ketua Komputer Club STMIK Tasikmalaya periode 2021-2022. Kepada Kak Fikri Hoirul Rizal, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Pembina UKM Komputer Club, Bapak Cepi Rahmat Hidayat. Kemudian yang saya hormati juga kepada pemateri yang mana bisa menyempatkan waktu pada acara ulang tahun kami, yaitu Mas Budia. Kemudian saya sangat berterima kasih juga kepada panitia yang sudah berkontribusi gitu ya banyak ya di acara kali ini. Kemudian benar kata Kak Yusri tadi ya, jadi acara kita ini ada banyak yang daftar gitu, sekitar 150 orang lebih gitu. Bahkan tadi pagi saya lihat itu bertambah lagi gitu, lebih dari yang 107 tadi. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mencoba membuatkan live streaming di YouTube gitu. Jadi ini adalah dadakan gitu ya, persiapannya dadakan. Jadi kami berusaha untuk memaksimalkan kesempatan kali ini. Jadi saya harap bisa memberikan banyak manfaat pada acara kali ini. Kemudian juga saya meminta maaf apabila saya pribadi penyampaiannya kurang mantap gitu ya atau yang lainnya. Saya mohon maaf secara pribadi, dan apabila acara ini ada yang kurang lancar gitu, dilihat kurang lancar, saya juga mohon maaf atas nama Ketua UKM Komputer Club gitu. Oke, baik, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Fikri atas sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya yaitu dari Pembina Komputer Club sekaligus yang akan membuka acara webinar pada hari ini, kepada Bapak Cepi Rahmat Hidayat Eskom Enkom, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, sampai sekarang ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam kegiatan kita kali ini. Permohonan maaf dari Bapak Teguh Mufijar, Eskom Emkom, yang pada hari ini beliau sebagai kemahasiswaan tidak dapat menghadiri kegiatan webinar kita kali ini, ya, karena memang ada agenda khusus, ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pemateri ya Kak Muhammad Hudia Ramadana yang pada kesempatan kali ini sudah bisa meluangkan waktunya ya
untuk bisa sharing terkait bagaimana memulai karir ya sebagai mahasiswa di bidang IT atau teknik informatika. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, selamat datang Kak Muhammad Hudia Ramadana. Dan yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada jajaran panitia dari UKM Komputer Club ya, ketua pelaksana beserta jajarannya yang sampai sejauh ini sudah mempersiapkan kegiatan ini semaksimal mungkin ya. Mudah-mudahan bisa diberikan kelancaran sampai akhir ya. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang pada hari ini bisa mengikuti kegiatan webinar kita kali ini ya. Dan kegiatan webinar kita kali ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan acara memperingati HUT ulang tahun ya UKM Komputer Club yang ke-20 teman-teman ya. Mudah-mudahan dari kegiatan webinar kita kali ini teman-teman ya dapat menambah wawasan kita terkait karir di bidang IT ya. Teman-teman nanti akan dibahas tuntas oleh Kak Muhammad Hudia dan mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan teman-teman. Sekali lagi kegiatan webinar kita kali ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan HUT ulang tahun UKM Komputer Club yang ke-20 ya. Mungkin harapan dari saya mudah-mudahan dengan bertambahnya usia dari UKM Komputer Club ini, UKM Komputer Club semakin tambah solid ya teman-teman, tambah kompak, kemudian tambah dewasa, dan yang terakhir yang pasti adalah tambah berprestasi ya. Dan mudah-mudahan dari awal sampai akhir kita semua dapat diberikan kelancaran ya dari setiap kegiatan yang kita lalui. Dan saya Cepi Rahmat Hidayat selaku pembina UKM Komputer Club ya membuka kegiatan webinar kita kali ini dengan tema How to Start Your Career as an IT Student ya dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya buka acara webinar kita kali ini. Oke. Mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan atau salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara ya Kak Novi dan Kak Armila. Ya, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Cepi Rahmat Hidayat Eskom Mkom yang telah membuka acara webinar pada hari ini. Yeah. Nah, sampailah kita pada acara pokok webinar CC HUT ke-20, yakni dengan materi tentang How to Start Your Career as an IT Students, dengan pemateri yang pastinya teman-teman udah pada tahu ya. Betul kan, Kamila? Iya, betul sekali. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk materi, aku mau tahu dong sekaligus absen dulu. Teman-teman ini sebelumnya dari mana aja ya? Boleh dong teman-teman isi kolom chatnya dengan asal daerah atau mungkin asal instansinya. Boleh coba diisi. ITS Surabaya. Iya, Masya Allah. Oke. Selamat bergabung. Selamat datang ya dari ITS ini. Iya. Surabaya Politeknik Astra. Nah, Politeknik Astra ya. Ini tuh melebihi ekspektasi kami sih sebelumnya. Tadinya mau di internal aja, tapi kita coba up keluar, ternyata udah banyak penuh yang masuk dari Undip. Ya, Masya Allah. Salam dari Timik. Iya. Mungkin teman-teman biar kita nggak banyak menyita waktu. Oke, Kak Novi sama Kak Armila, mohon sebentar. Mungkin mohon maaf saya tidak bisa mengikuti sampai akhir ya teman-teman, karena memang kebetulan hari ini ada kelas juga. Ya, nanti silakan, mudah-mudahan kegiatannya lancar ya teman-teman. Amin. Ya, Terima kasih Pak sudah mau gabung.
Terima kasih Pak. Saya izin lab dulu ya. Ya, Oke. siap. Baik teman-teman, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri terlebih dahulu. Untuk nama lengkapnya, yaitu pemateri hari ini adalah Muhammad Hudia Ramadana. Beliau saat ini bekerja sebagai technical lead di Seoul Parking. Untuk kontak personnya, teman-teman bisa hubungi di nomor telepon 0822 1330 8462 atau bisa email ke mhudiaramadana@gmail.com atau teman-teman bisa lihat LinkedIn-nya di mhudiaramadana. Beliau ini berpengalaman sebagai technical lead di Seoul Parking sejak 2019 sampai sekarang. Dan untuk pengalaman sebelumnya, beliau pernah menjadi full stack engineer di Content Collusion pada Februari 2018 sampai November 2019. Insya Allah keren ya teman-teman. Untuk pendidikannya sendiri, beliau pernah mengemban pendidikan di Universitas Indonesia pada tahun 2015 sampai 2017 dan di Politeknik Jakarta pada tahun 2015 sampai 2020. Untuk skill dan expertise-nya, beliau mampu mengembangkan produk yang berhubungan dengan web, back-end, atau database. Dia juga memiliki kepemimpinan untuk memimpin tim dari awal menjadi lebih besar. Keren, teman-teman. Beliau ini bisa mendeployment dan CI atau CD terkait dengan infrastruktur. Untuk kegiatan volunteeringnya, beliau pernah mengikuti kegiatan di Study Turtle. Beliau juga memiliki sebuah blog nih teman-teman di Tech Blogger atau bisa kunjungi di hudia.xyz di mana isinya tentang tutorial menulis dan bercerita. Melalui blog ini beliau memberikan pendidikan gratis bagi teman-teman katanya. Dari CV-nya aja udah keren nih teman-teman. Kayaknya teman-teman udah gak sabar mau dengerin sharingnya langsung dari Kak Hudia. Gimana nih sebelumnya Kak Hudianya udah siap? Halo teman-teman, udah siap banget nih. Mantap sekali teman-teman. Mungkin untuk biar tidak menyita waktu, langsung saja ke pematerinya, kami persilahkan. Oh iya, mohon maaf sebelumnya teman-teman, nanti di akhir sesi ada sesi tanya jawab. Teman-teman bisa langsung open mic-nya atau nanti teman-teman bisa kumpulin pertanyaannya di link Slido yang akan kami bagikan. Oke, apa udah bisa dimulai nih dari teman-teman STMIK Tasikmalaya? Udah Kak. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman yang ada di sini. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hudia Ramadana dan biasa dipanggil Hudia. Ya, pertama saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dari Komputer Club STMIK Tasikmalaya karena begitu datang undangannya saya langsung excited banget ngelihat tema yang dilempar. Karena menurut saya ini mungkin bagi sebagian orang yang sudah mendalami karir, ya ini tema yang rajihan. Tapi buat seseorang yang mungkin nggak punya referensi atau bahkan nggak tahu mau nanya kemana, bahkan juga malu mau nanya gitu. Menurut saya ini adalah wadah yang baik dan yang bisa di-share. Makanya saya langsung excited banget ketika dapat TOR-nya gitu. Oke, pada pagi ini ya saya bakal cerita sedikit tentang how to start your career as an IT student berdasarkan pengalaman saya. Jadi kita pengen sharing nih tentang bagaimana sih cara memulai karir sebagai mahasiswa teknologi informasi. Dan for information di isi dari ini mungkin tidak akan banyak membahas teknis, tapi lebih bagaimana strategi teman-teman biar cepat-cepat masuk gitu kan ke dunia karir itu sendiri atau exit dari studentnya gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, pertanyaannya yang pertama nih, ini ada pertanyaan. Mungkin teman-teman juga bisa jawab ya. Saya juga minta kesempatan buat moderator. Nanti kalau ada yang on mic, silakan diberikan aja. Pertanyaan adalah ketika mau masuk kuliah atau pengen memilih sebuah hal ini, pertanyaan yang paling sering adalah kenapa sih mau jadi anak IT atau kenapa sih mau masuk IT? Itu teman-teman ada yang mau bisa sharing nggak gitu? Dapat gaji gede Kak. Bisa diulang? Mohon maaf apa tadi? Dapat gaji gede.
Oh, dapat gaji gede. Oke, berarti dia udah punya referensi, kan? Ada juga nggak yang lain? Yang jadi hacker, Kak. Nah, betul. Umumnya, teman-teman ya, ini jawabannya adalah pengen jadi hacker, gitu. Itu adalah hal yang paling sering dijawab sama anak-anak yang misalnya dari SMA, terus nggak punya referensi, taunya orang IT itu kayak yang di film-film, yang ketak-ketik, tiba-tiba ya banknya ke-hack, gitu kan. Itu adalah hal yang umum dan yang biasa lah, common, gitu kan. Tapi sebenarnya, ya kalau saya sendiri mau lempar gitu, kayak kenapa kita harus jadi hacker, gitu kan. Padahal, ya programmer itu sendiri, itu jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih bagus gitu kan daripada hacker. Kenapa? Karena kalau pakai analogi, hacker itu kan adalah seseorang ya yang pengen menerobos sistem kita gitu kan. Sedangkan kita aja as an engineer, as a programmer, itu adalah orang yang membangun sistemnya. So basically, satu-satunya orang yang tahu semua sistem kita ya cuma diri kita sendiri gitu kan. Orang lain nggak akan tahu, orang lain cuma akan mencoba untuk menerobos itu ya. Nah, tadi kan udah dibilang ya, orang lain akan mencoba menerobos, ya si hacker itu sendiri, ya. Sedangkan anak IT-nya, ya dia akan engineer, dia akan yang bangun. Tapi kalau menurut saya, ya hacker sama anak IT atau programmer atau software engineer lah atau developer terserah kalian, menurut saya mereka berdua itu hampir sama gitu. Kenapa? Karena hacker itu udah pasti anak IT. Cuman anak IT belum tentu hacker. Pertanyaan lagi, kenapa sih anak IT belum tentu hacker? Karena kan kalau mengenali basic-basic pengetahuan knowledge tentang hacker, itu kan harus start dari anak IT juga, gitu. So, kalau dibilang, apakah seorang anak IT atau seorang engineer yang udah punya pengalaman tinggi bisa hacking? Jawabannya bisa juga. Kenapa? Secara konseptual, secara fundamental, dia udah tahu, gitu. Oh, biasanya web app kalau dibangun, ya cara jebolinnya kayak gini. Karena dia juga udah biasa untuk membuat softwarenya itu sendiri, ya gitu. Jadi secara fundamental knowledge, dia udah jauh lebih matang ketimbang hacker-hacker yang modal tools terus langsung ngelakuin DDoS dan sebagainya gitu. Jadi secara fundamental kalau kalian belajar programming, belajar fundamental knowledge yang relate sama IT gitu kan, itu akan jauh lebih worth ketimbang menggunakan tools terus kerjanya cuma float, spam dan sebagainya gitu. Karena yang paling penting itu adalah fundamentalnya gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau jadi hacker, cita-citanya monggo. Tapi basicnya adalah dari programmer atau software engineering dulu. Karena dengan kalian terbiasa membangun, kalian jadi punya logik ya, bahwa oh biasanya kalau saya menggunakan teknologi ini atau misalnya web, biasanya kejebolannya lewat sini nih gitu kan. Ada yang disebut XSS attack ya kan. Jadi di misalnya kalian lagi daftar ya, daftar sebuah halaman gitu kan. Let's say ini ada satu halaman nama gitu kan, nama terus ada alamat gitu. Pernah kebayangin nggak sih kalian naruh JavaScript di sini gitu? Pernah kebayangin nggak? Mungkin bagi sebagian orang yang belum tahu nggak kebayang. Tapi sebenarnya ini bisa dilakukan gitu. Jadi kalian nulis JavaScript di alamatnya gitu. Sehingga ketika halaman adminnya dari ketika halaman admin dari si engineering-nya mencoba rendering si JavaScript ini atau yang ada di dalam text box ini, bisa jadi script-nya nyala. Misalnya tiba-tiba muncul pop-up gitu. Jadi ini adalah satu-satu basic knowledge yang kalau kalian mau masuk, ya tahu dulu fundamentalnya gitu. Jangan cuma bermimpi jadi hacker, tapi nggak tahu secara fundamental gitu. Gitu ya. Nah, ini dia juga. Bisa bilang bedanya antara hacker sama programmer. Ya, kenapa saya bahas sedikit? Biar anak-anak yang masuk dari SMA asalnya itu punya wawasan bahwa ya hacker itu sama programmer bisa dibilang sama, cuman berbeda jalannya aja gitu. Kayak ibarat kata programmer ini Naruto-nya, hackernya ya Sasuke-nya gitu kan. Nah, kalau hacker itu kerjanya cuma nyari masalah gitu kan. Kayak anak yang kerjanya uring-uringan di rumah, sukanya nyari masalah mulu. Misalnya kalau misalnya webnya dikasih satu script, jebol nggak sih gitu kan. Terus kalau misalnya saya masukin ini di URL-nya, bakal jebol atau enggak, atau kira-kira datanya bakal kayak gimana atau enggak gitu. Itu yang biasanya dilakukan sama hacker. Dia berpikir gimana caranya menjebol sebuah program. Tapi kalau programmer itu ibarat kata anak pertama teman-teman, yang pundaknya tuh harus kuat banget gitu. Yang salah adiknya, yang dapat masalahnya dia gitu kan. Kayak misalnya gitu kan, ini kenapa ya webnya kok lemot banget gitu. Jadi kerjanya cuma dapat masalah aja gitu kan. Nah, hacker itu cenderung senang sama tantangan. Misalnya ada satu web, hacker kan juga biasa disebut dengan bounty hunter gitu ya. Mereka orang-orang yang bergelut di bidang security atau keamanan jaringan gitu. Mereka senang sama tantangan, mereka senang ditantang gitu kan. Apalagi kalau misalnya dia punya doi kan, itu demen banget kalau mencoba untuk nge-hack si hati doi-nya gitu. Tapi kalau programmer itu cenderung selalu ditantang gitu kan. Tiba-tiba ada kasus baru gitu kan. Tiba-tiba ada kasus baru.
Terus kemudian tiba-tiba doinya suruh datang buat makan malam, mana bapaknya galak lagi kan gitu. Jadi ujung-ujungnya dapat tantangan baru. Nah, tapi kalau hacker itu konotasinya cenderung negatif gitu kan. Hacker itu kan dasar-dasarnya hack ya, atau misalnya disebutnya hacking gitu. Yang mana artinya meretas gitu. Ya pasti nggak akan asing lah. Nanti kalau teman-teman bahkan yang di STMIK, di Komputer Club STMIK Tasikmalaya juga pasti tiba-tiba ada yang nanya kayak, "Wih, bisa hack mantan gue nggak?" gitu, Facebook mantan gue nggak? Lo kan anak IT gitu. Ya, konotasinya jadi cenderung negatif. Pokoknya hack itu berarti merebut. Tapi kalau konotasinya programmer itu kan cenderung lebih positif dan lebih keren ya. Programmer, orang mikirnya, wih keren nih, pasti bisa benerin AC gitu kan. Karena hubungannya sama teknologi. Pokoknya yang berhubungan sama teknologi, mau TV, mau kulkas gitu kan. Mau jam dinding juga kalau ada teknologinya bakal ditanya gitu kan. Tapi kan keren ya, kalau programmer itu kalian bisa bilang ya sama doi kalian gitu, mau nggak punya mantu anak IT gitu. Wah, biasanya orang tua langsung kayaknya gajinya bakal gede nih gitu. Gitu ya, jadi ini sekilas tentang perbedaan hacker dan programmer, dan ini juga nggak fundamental banget ya, karena saya nggak pengen teman-teman terlalu serius gitu, supaya ini enjoy dan supaya teman-teman tuh tahu gambarannya gitu. Yang mana yang lebih baik, jawabannya nggak ada sih. Jadi teman-teman silakan aja jalan, nanti juga akan ketemu jalannya. Apakah saya jadi seorang hacker, ataukah saya jadi seorang engineer atau programmer. Gitu. Oke, kita next. Nih, saya mau cerita sedikit tentang serba-serbi bidang teknologi ya teman-teman. Ini agak membahas fakta dan mungkin serius sedikit ya. Jadi berdasarkan dari Amazon Web Service ya, AWS di sebelah kiri ini ya, dia mengeluarkan riset di AWS Alpha Beta namanya di bulan Februari 2021 ya, tenaga kerja Indonesia, nih TKI sekali lagi ya, tenaga kerja Indonesia yang punya kemampuan digital itu cuma 19%. Ya. Berarti 81%-nya itu kemana gitu. Saking sedikitnya tenaga kerja Indonesia kita yang punya kemampuan digital. Berarti 81% ini masih ada kesempatan untuk menaikkan tingkat dari 19% ini either ke 20, ke 21, ke 22 gitu kan. Yang mana semua itu harus berprogres, dan yang namanya berprogres ini berhubungannya sama waktu, sama niat, sama kemauan gitu. Jadi kalau AWS saja sudah mengeluarkan riset bahwa tenaga kerja Indonesia cuma yang punya kemampuan digital cuma 19%, berarti kalian masih punya kesempatan untuk jadi the next 81%-nya gitu. Dan 81% itu tidak sedikit ya, itu banyak banget gitu. Jadi tinggal kembali lagi ke kalian nih, teman-teman mau atau enggak punya kemampuan digital. Dan kemampuan digital itu enggak melulu tentang programming ya. Teman-teman tahu digital marketing itu juga termasuk kemampuan digital. Jadi siapa tahu nih kan ada yang saya udah muak banget sama IT gitu kan, enggak mau jadi programmer. Enggak apa-apa gitu kan. Silakan moving dikit jadi UI UX misalnya gitu kan, atau misalnya jadi QA engineering gitu yang nggak terlalu banyak coding, tapi dari segi kemampuan itu dia lebih banyak berpikir, nggak masalah juga, karena yang paling penting adalah ya kita bisa survive ya, kita bisa maju gitu kan, itu jauh lebih penting ketimbang kita terlalu idealis jadi orang gitu. Kemudian berdasarkan riset dari BCG ya, tenaga kerja perempuan yang di bidang IT itu cuma 22% ya. Jadi masih ada kesempatan tuh 78% dari teman-teman ya dari Komputer Club STMIK Tasikmalaya atau teman-teman yang dari luar Komputer Club Tasikmalaya ya, itu bisa terjun terutama khususnya buat para ladies biar masuk ke bidang IT ya. Dan sekali lagi tenang aja, nggak perlu takut bahwa bidang IT itu cuma coding. There's a lot of thing. Ada banyak banget yang bisa kalian explore, baik itu UI UX, bahkan product manager, atau bahkan UI copywriting, atau bahkan UX writing, itu tenang aja. Masih banyak banget, yang penting kalian skill setnya, experience-nya masuk ke dalam market gitu kan. Kalian punya market value tuh bagus. Kenapa? Karena kalian punya pengalaman, kalian punya koneksi, kalian punya portfolio, dan semua itu relate gitu. Gak bisa cuma condong ke salah satunya aja gitu. Kemudian ya, berdasarkan riset dari Digital Ocean Study, ya, programmer itu bekerja secara remote 80% di seluruh dunia gitu. Jadi kalau misalnya ya kalian masuk sebagai engineer ya, umumnya bakal kerja remote, apalagi semenjak kita kan udah pandemi ya gitu kan. Kita kena pandemi, semua orang terpaksa kerja remote,
Dan orang-orang yang tadinya punya pemikiran yang agak-agak kuno gitu kan, bahwa kerja itu harus di kantor, kemudian lama-lama pelan-pelan berubah untuk memahami bahwa kerja remote juga efektif kok gitu kan. Ini kan bukan masalah tempatnya, tapi ini masalah apakah orangnya mampu atau enggak gitu kan. Apalagi yang kondisi rumahnya mendukung ya, misalnya tidak terlalu bising, tidak terlalu ramai gitu. Mereka juga senang kerja remote. Dan bahkan menurut saya pribadi as an engineer, programmer kalau kerja remote itu lebih fokus 100% daripada bekerja di kantor gitu. Kenapa? Karena kalau di kantor ujung-ujungnya ngopi yuk gitu kan. Ya, ngopi gitu kan. Tapi kalau di remote itu kan mau ngobrol sama siapa? Kanan kirinya tembok gitu kan. Jadi mereka lebih fokus, lebih serius ya, dan bisa lebih cepat selesaiin kerjanya. Karena kayak contohnya di kantor saya di Soul Parking, itu kita menerapkan yang namanya hybrid working ya. Jadi 3 hari masuk, 2 hari remote gitu kan. Nah 3 hari itu dilakukan untuk lebih banyak koordinasi atau meeting. Misalnya mau meeting yang mana, kalau meeting online kan kadang misalnya kamu lagi ngomong terus temannya ya jadi gitu kan. Koneksi di Indonesia kan jelek banget ya, apalagi yang warnanya nggak boleh sebut merek ya. Pokoknya koneksi Indonesia jelek-jelek gitu kan. Dan itu juga bikin kita tidak maksimal ketika meeting secara online. Makanya kalau meeting secara offline itu kan enak ya. Kalau ngomong apa benar-benar real time gitu, nggak ada buffering gitu. Dan juga kalau kita offline kita bisa melakukan bonding tim itu jauh lebih baik gitu. Saya sebagai technical lead senang sama yang namanya hybrid working. Kenapa? Karena 3 hari Senin sampai Rabu itu saya bisa lakukan untuk lebih banyak bonding ke tim, ngobrol, meeting, gain feedback tentang tim, dipantau kerjanya secara lebih real time gitu kan. Sehingga ketika Kamis Jumat itu engineer saya bisa lebih gas gitu. Jadi mereka kerja lebih cepat karena nggak ada yang ganggu gitu. Sehingga semua masalah tuh diberesin di Senin sampai Rabu dan mereka bisa fokus di Kamis Jumat gitu kan. Mau mereka kerja dimanapun, mau di kafe, mau di hotel, terserah gitu kan. Tapi yang paling penting teman-teman, ini juga etik ya buat teman-teman yang mau terjun. Yang namanya kerja remote itu bukan kerja seenak kalian. Maksudnya saya maunya kerja ntar malam gitu. Nggak bisa. Yang namanya kerja remote itu adalah kerja jarak jauh. Jadi kalau jam kerjanya jam 9 sampai jam 6 ya kalian harus standby. Cuman bedanya kalian tidak di kantor gitu. Karena sering banget nih disalahartikan sama orang-orang yang kerja remote. Dia kerja remote ya tapi malah di mall, jalan sama pacarnya nonton Spider-Man No Way Home. Itu salah ya gitu. Yang namanya kerja remote itu kita standby sesuai jam kerja. Tapi kita bebas dimanapun ya. Kalaupun misalnya kalian lagi di Bali gitu kan, ya terserah bawa laptop aja di tengah pantai. Intinya adalah kalian standby untuk ready ketika lagi dibutuhkan. Ya apalagi kalian memegang posisi-posisi penting gitu kan. Kayak misalnya kalian jadi senior back end atau senior front end, itu kan pasti bakal ditanya, bakal diajak meeting ya dan harus menyelesaikan masalah-masalah. Sehingga kalian harus standby. Gitu ya. Ini adalah insight yang saya pengen kasih ke teman-teman bahwa kerja remote bukan berarti kerja santai atau kerja seenaknya. Tapi kalian standby secara profesional supaya ketika dihubungin secara mendadak dalam jam kerja, tanda kutip ya, sesuai jam kerja, kalian udah ready. Oke, kita lanjut. Kita udah mulai masuk ke intinya. Jadi apa sih yang harus disiapkan sebagai anak IT? Menurut saya ada 3 ya. Kalau ketika kalian masuk ke dalam dunia teknologi, terutama kampus ya, selain dari si kemampuan codingnya itu sendiri. Karena kenapa? Kemampuan coding itu bisa diasah ya, itu bisa ditingkatkan. Tapi kalau 3 hal ini tidak terpenuhi, itu bakalan susah banget. Kenapa? Karena saya sudah menjalaninya selama 4 tahun ya, dan di sela-sela kuliah juga masih bisa dapat kerjaan karena punya 3 hal ini yang jadi modal utama gitu kan. Yang pertama itu mental gitu kan. Menjadi anak IT itu harus siap mental menghadapi berbagai kenyataan dari error, kecepatan belajar, perubahan teknologi gitu kan. Itu udah harus ready banget gitu. Jadi jangan baru mentang-mentang ada error SQL langsung, aduh gue udah nggak tahu lah ini apa sih errornya nggak jelas, udahlah gitu kan. Itu yang paling sering kejadian gitu kan. Karena saya juga ngajar di kampus ya, Fakultas Teknik UI. Saya udah ngelihat mahasiswa-mahasiswa saya itu kalau ketemu error langsung, Pak ini kenapa Pak? Pak ini kenapa Pak? Saya selalu bilang bahwa coba dibaca errornya dulu deh. Dibaca errornya, kemudian errornya kan pasti bahasa Inggris ya, nggak mungkin bahasa Jawa, apalagi bahasa Sunda gitu kan. Dia pasti bahasa Inggris dan kemudian saya minta artiin, coba artinya apa? Ya misalnya lagi belajar JavaScript, terus dia bilang undefined variable start. Ya saya bilang apa artinya?
tidak ditemukan variabel start. Ya udah, monggo dicari. Gimana kamu membuat variabel start, tapi padahal sebelumnya dia belum dibuat gitu. Jadi dengan cara seperti itu kita tuh terbiasa bahwa kalau ada error jangan panik, tapi dilihat masalahnya apa sih gitu kan. Kemudian manajemen waktu. Kalau ada orang yang bilang waktu 24 jam itu banyak dalam sehari, saya bakal bilang bahwa 24 jam itu sedikit dalam satu hari. Saya bahkan pengen sehari itu 48 jam. Kenapa? Karena 24 jam itu banyak banget yang bisa dilakukan. Ya, jadi kalau kalian kerjanya cuma push rank gitu kan, ngejar mythical glory, ya itu bakal sulit gitu. Karena waktunya udah habis buat ngejar mythical glory gitu kan. Pengen sejajar sama RRQ, EVOS, dan kawan-kawannya gitu kan. Kemudian ada juga kebiasaan gitu. Kebiasaan ini adalah hal yang paling sulit dan kita nggak bisa ngubah secara konstan. Tapi kebiasaan at least bisa diubah secara perlahan dari hari ke hari. Misalnya yang biasanya main game 10 jam sehari dikurangin jadi 9,5 aja dulu deh gitu kan. Terus lama-lama turun ya dari minggu ke minggu sampai cuma 1 jam satu hari. Gitu. Oke, kita bahas lebih detail. Tapi sebelumnya, dan yang paling penting saya pengen kasih tahu bahwa dari 3 hal yang tadi, relasi adalah hal yang paling penting ketika kalian mau terjun ya sebagai anak IT. Ya, kenapa? Karena siapapun diri sendiri, kita tuh butuh orang lain gitu. Manusia itu makhluk sosial, kita nggak bisa kabur. Mau kita anak IT yang paling jago nge-hack, kita tetap butuh manusia lainnya. Maka dari itu, ya, komunikasilah sama orang lain. Jalin relasi dengan orang lain. Ya, dimana kita akan bahas lebih detail di slide selanjutnya. Kita bahas mental dulu, ya. Mental pertama yang pengen saya kasih tahu bahwa adalah kalau kalian nggak error, berarti kalian nggak belajar. Jawabannya gitu aja. Kalau kalian nggak error, maka nggak belajar. Jadi jangan senang kalau misalnya jalan tiba-tiba nggak error. Wah, berarti siap-siap aja. Itu akan ada banyak error-error yang kalian belum tahu. Justru kalau misalnya ada mahasiswa saya bilang, Pak, saya error. Oh, bagus, saya gituin. Karena kalau dengan error, kalian jadi tahu. Kalian jadi, oh kemarin gue error ini nih, gue langsung tahu nih di mana. Benerinnya cepet. Ketimbang semuanya, saya jalan Pak, tiba-tiba nggak ada error. Tiba-tiba error gitu maksudnya. Dia langsung bingung kan, ini errornya apaan ya, saya nggak pernah ketemu gitu kan. Apalagi orangnya nggak baca dengan detail errornya apa. Sehingga kalau misalnya kalian error, jangan nangis gitu. Karena sering banget kejadian error tuh nangis, sedih, overthinking, apalagi perempuan ya, overthinking terus ujung-ujungnya males gitu. Ini sering kejadian, di mahasiswa-mahasiswi saya juga sering kejadian. Ya, jadi konsepnya adalah secara mental bahwa kalian tuh harus error. Itu adalah suatu hal yang wajib ya. Kalau bahasa orang Betawi itu wajib, kudu, mesti gitu kan. Karena dengan itu kalian jadi belajar. Ya. Dan yang mental nomor 2 yang harus dipahami adalah nggak ada yang namanya langsung hebat gitu kan. Kalian buka Twitter, ngelihat orang, kok engineer ini pada jago-jago banget ya. Mas Faldi, terus kemudian ada juga Mas Imre, dan lain-lainnya. Ini kok orang pada hebat-hebat banget ya. Gitu kan, wah berarti saya mah udah ketinggalan jauh nih, nggak bisa ngejar mereka. Ya nggak gitu, mereka juga 5 tahun lalu bukan siapa-siapa, ya cuma mas-mas yang kerjanya main point blank gitu kan. Tenang aja, nggak ada yang langsung hebat gitu. Semua itu emang berawal dari orang-orang yang belajar gitu. Justru yang harus kamu lakukan adalah, oh kalau Mas Imre bisa gitu, Mas Faldi bisa begitu, dan engineer-engineer di Twitter yang terkenal lainnya, saya juga bisa gitu kan. Cuman nggak sekarang gitu kan. Bisa jadi ketika mereka pada pensiun, ya saya yang gantiin terkenalnya gitu. Mentalnya harus kayak gitu, bahwa kita tuh ngejar sesuatu, berjuang keras, supaya goal kita tuh sampai gitu. Jadi nggak ada yang namanya langsung hebat. Dan teman-teman nggak perlu insecure dengan mereka semua gitu ya. Walaupun saya juga insecure sih. Tapi maksudnya adalah, saya tuh juga kejar gitu, bahwa kalau ada orang hebat nongol di Twitter, terus dia sharing berbagai hal, saya bawa, oh berarti gue masih nggak tahu banyak ya. Atau kok dia tahu dan gue nggak tahu gitu. Berarti kalau gitu gue akan belajar sesuatu yang dia ketahui. Jadi cara mentalnya gitu. Atau bahkan kalau kalian penasaran, tanya aja langsung orangnya. Kayak saya waktu kemarin ada satu engineer back-end senior ya. Itu saya sampai tanya, Mas kalau boleh tahu kurikulumnya apa sih buat yang diajarin di les privat. Sehingga saya tuh bisa, oh dia tuh belajarnya ini gitu kan. Sehingga saya bisa ngulik sendiri nantinya gitu. Itu adalah salah satu mental yang kalian bisa lakukan. Dan orang-orang di Twitter ya, itu juga banyak yang open-minded kok gitu. Sehingga kalau kalian punya Twitter gitu, terus ngobrol sama banyak software engineer, tanya aja, nggak usah takut. Gitu. Terus kemudian terakhir, menekan diri sendiri. Ya. Yang namanya mager itu biasa gitu kan. Kayak misalnya saya ngobrol gitu kan, sama orang lain gitu. Ada rencana apa hari ini gitu kan. Biasanya pertanyaan saya gitu. Dia bilang, ada banyak rencana sih Kak, tapi saya mager gitu. Hehe, gitu kan.
Ya justru menurut saya, kalau kalian tekan diri kalian pada setiap proses, bahwa kayak, oh hari ini saya belajarnya 1 jam, besok saya nggak mau tahu harus bisa 1,5 jam. Ya udah cobain aja paksa. Dan itu tuh nggak bisa yang namanya konstan gitu, tiba-tiba langsung naik gitu kan. Nggak bisa, coba aja dulu pelan-pelan. Yang awalnya misalnya errornya HTML begini-begini, besok dicoba lagi, besok dicoba lagi. Ditekan aja bahwa ya kita harus bisa gitu kan. Justru mental yang kayak gini adalah mental yang akan sering ditemukan di dalam dunia pekerjaan ya gitu. Karena di dalam dunia pekerjaan kalian bakal di-push ya, bakal ditekan. Ya saya kan udah bayar kamu, saya nggak mau tahu ini harus bisa gitu. Dan kalau kita nggak siap, nggak kuat, ya ujung-ujungnya nanti stres ya, psikiater, psikologi gitu kan. Mending dari kampus ya, dari apa namanya, dari semasa menjadi mahasiswa itu coba dilatih gitu, ketimbang kalian latihnya nanti belakangan gitu kan. Kurang lebih gitu. Kemudian manajemen waktu ya. Harus dipahami bahwa sibuk dan produktif itu berbeda ya. Bahwa bedain sibuk dan produktif. Sibuk itu biasanya tujuannya nggak jelas gitu kan. Sibuk tidur gitu kan. Itu juga sibuk gitu. Benar-benar sibuk tidurnya dari jam 9 pagi sampai jam 3, terus jam 3 tidur lagi gitu. Tapi kalau produktif, itu menyelesaikan satu persatu pekerjaan ya yang telah disiapkan. Kalian udah bikin to-do list gitu kan. Oh, kayaknya kemarin saya udah ngerjain ini, saya centang. Ya. Besoknya coba kerjain lagi yang ini, terus selesaiin lagi yang ini. Sehingga ketika kalian dikatain sama teman ya, menurut saya itu pengataan ya. Sibuk banget bang gitu kan. Enggak, saya enggak sibuk. Saya produktif. Ya, saya bilang there's a lot of thing yang bisa saya lakukan gitu. Ada banyak hal yang bisa saya kerjain. Kayak contohnya saya itu paling senang ya buka yang namanya web producthunt.com ya. Saya mungkin bisa share ya. Namanya Product Hunt. Ini kalau kalian searching aja di Google, ini juga bisa langsung ketemu ya. Product Hunt. Kalau misalnya saya ada waktu kosong sedikit, saya buka Product Hunt ini. Isinya adalah produk-produk orang bule. Sekali lagi orang bule, karena orang Indonesia sedikit bikin produk. Itu yang mana produknya itu keren-keren dan rata-rata produk digital ya. Produk digital. Ada juga produk yang non digital, maksudnya hardware gitu. Tapi dengan saya buka, saya ngabisin waktu saya itu, saya ngeliat bahwa ini orang-orang bule kok bisa banget ya. Padahal rata-rata mereka yang bikin produk itu usianya banyak yang udah di atas 30. Teman-teman, di atas 30 itu tidak sedikit juga yang belum menikah ya. Jadi mereka juga banyak yang udah menikah. Tapi mereka bisa membuat produk digital. Itu suatu hal yang keren banget teman-teman. Coba di Indonesia. Usia 30 mah udah pada, pulang mau ngomong anak gitu. Ya, atau mau apa namanya, Netflix and chill sama istri gitu kan. Itu udah hal-hal yang lumrah kalau di Indonesia. Tapi kalau di orang bule, mereka bikin produk teman-teman. Sehingga kalau saya misalnya ngelihat produkan, terus saya ngeliat orangnya, katanya udah tua, saya malu gitu. Kalau dia aja yang orang tua, bisa seproduktif itu dan menghasilkan satu produk atau satu portofolio, yang ataupun satu hal yang keren di bidang IT, kenapa saya enggak? Usia saya baru 24 gitu. Saya masih punya waktu yang jauh banget dibanding dia. Ya, udah mana kemampuan lainnya adalah bahwa kita berusia 20 gitu kita punya kesehatan yang jauh lebih baik daripada mereka. Mereka udah usia 30 udah mulai turun secara performa biologi ya. Secara kesehatannya mereka udah mulai menurun. Tapi kita yang punya badan masih segar bugar, apalagi kalau tiap hari workout ya, kalau tiap hari begadang ya beda lagi ceritanya. Tapi kalau tiap hari kalian sempatin waktu workout gitu kan, itu kan juga akan bagus dari fisik. Jadi saya bilang ya, produktif itu bagus ya. Dan jangan pernah berpikir bahwa gue sibuk lah gitu. Justru kalian harus itu produktif. Cobalah produktif gitu. Dengan menyelesaikan satu persatu task yang udah kalian atur gitu. Oke, terus tadi saya juga udah sindir di pertama. 24 jam dalam sehari itu sedikit gitu kan. Ada banyak banget yang di positif bisa kita lakukan ya. Tapi kita tuh cuma punya 24 jam aja gitu. Kayak misalnya kita kuliah ya pagi dari jam 9 sampai jam 12. Coba saya tanya deh, emang kuliah ya, kalau misalnya dosen ngajar, emang 3 jam benar-benar dipakai? Saya rasa enggak, gitu kan. Paling ujung-ujungnya kadang ya, apalagi kalau offline, dosennya datang jam 11 gitu. Dosennya datang jam 10 gitu. Ya. Dan apa sih yang dilakukan sama kita dengan waktu kosong itu? Biasanya kalau nggak kantin, ngobrol, ya. Terus julid gitu kan. Atau ngomongin
kalau wibu tuh ngomongin anime, oh ya anime baru keluar gitu. Atau para K-popper mereka bakal ngobrolin ya drama-drama yang baru series. Ini lagi ongoing gitu kan. Gitu. Padahal waktu-waktu kosong kayak gitu kan kita bisa manfaatin ya. Kalau saya dulu waktu kuliah, kosong dikit, saya buka laptop gitu. Teman-teman saya tuh udah tahu, sampai dikatain anak ambis, sampai dikatain apa, terserah gitu kan. Tapi saya mau jamin bahwa yang saya lakukan ini akan worth it. Dan ya situ akan menelan ludah sendiri gitu kan. Bahwa yang paling enak, apapun makanannya, minumnya adalah ludah sendiri gitu kan. Kemudian menghargai waktu gitu kan. Coba deh belajar selama 1 jam setiap hari dalam 1 minggu gitu kan. Cobain aja 1 hari 1 jam. Misalnya kalian sudah menyelesaikan banyak hal dalam 1 hari, tugas dan sebagainya ya, termasuk chattingan sama doi gitu kan. Kalau yang punya, coba deh dari jam 7 atau jam abis isya gitu kan. 1 jam tuh benar-benar serius, jangan buka sosmed, jangan buka apapun, HP kalau perlu matiin ya. Itu coba 1 jam tuh fokus aja buka internet, belajar satu hal yang baru gitu kan. Apapun yang kalian suka ya. Saya nggak bilang terbatas programming doang. Coba deh belajar gitu kan. Terus coba bandingin ya pengetahuan kamu ya selama belajar 1 jam setiap hari sama biasanya kamu belajar. Kayak misalnya biasa belajar cuma kalau ada tugas doang gitu. Kan banyak tuh yang begitu. Saya belajar kalau ada tugas doang. Berarti kalau nggak ada tugas ya nggak belajar gitu. Padahal belajarnya juga belajar sekitar tugas gitu kan. Sesuatu yang belum tentu akan pasti dipakai di masa depan. Gitu. Tapi cobalah belajar sesuatu yang orang-orang banyak bicarakan itu gitu kan. Nanti pasti akan kerasa kok bedanya gitu kan. Bahwa ternyata 1 jam 1 hari aja itu bisa membuat diri kalian tuh improve-nya jauh banget ya. Jauhnya tuh benar-benar jauh. Padahal cuma 1 jam gitu. Dan 1 jam itu benar-benar berharga. Teman-teman juga kalau push rank ya, apalagi kalau misalnya satu timnya jago nih. Ini saya cerita sedikit tentang Mobile Legends karena saya juga main gitu kan. Punya tim udah pro 1 jam itu bisa 5 kali match kalau cepat 1 game, ya kan? Semua cepet karena kalian terlalu jago, mainnya semua di early, pakai Lancelot dan sebagainya. Saya tahu gitu. Karena tapi 1 jam itu kalian bisa pakai untuk hal yang lain. Misalnya buka W3 Schools. Saya mau belajar HTML, CSS 1 jam aja cukup. Saya belajar HTML. Oh, ternyata tag untuk bikin paragraf tuh pakai P. Oh, kalau mau nebelin tuh bisa pakai B atau pakai Strong. Ya. Karena Strong itu bagus buat SEO. Besoknya naik lagi 1 jam 1 hari. Kalian akan merasakan bahwa ternyata worth ya, padahal cuma 1 jam loh. Kalau 1 jam aja kalian worth, apalagi 2 jam. Terus kalau 2 jam aja worth, apalagi 3 jam. Lama-lama akan terbentuk mental bahwa lah harusnya sih lebih banyak ini mah belajar. Karena 1 jam aja worth gitu. Itu ya, kembali lagi sedikit ke mental. Gitu. Oke, kita next. Kebiasaan. Nah, kebiasaan. Oke, kebiasaan yang perlu kalian pahami yang pertama adalah 2 kali 7 itu jauh lebih baik daripada 7 kali 2 ya. Maksudnya apa? Ya. 2 jam dalam 7 hari ya, jauh lebih baik daripada 7 jam ya sebanyak 2 hari. Ini harus kebiasaan yang ditanamin baik-baik. Kalian belajar 2 jam setiap hari ya, berarti kan seminggu itu 7 hari ya. Soalnya kalian nggak tahu ada di dimensi multiverse yang mana gitu kan. Mungkin dia 8 hari gitu. Sehingga kalau misalnya 2 jam 1 hari, 2 jam dalam setiap hari kalian lakukan, itu akan jauh lebih baik dari kalian. Tadi kan saya udah ngomong ya, 1 jam aja deh 1 hari, kalau nggak kuat 2 jam gitu. Karena mungkin ngerasa kayak, nggak bisa, saya udah punya ini tim, saya kan udah masuk, ini MDL, bentar lagi saya masuk inian, MPL gitu. Oke, terserah, nggak apa-apa. 2 jam, 1 jam aja 1 hari. Dibandingin coba deh sama kalian belajar di weekend. Weekend kan 2 hari ya. Kalian belajar 1 minggu itu 7 jam langsung. Ya. Saya yakin ya, kalian belajar 7 jam, minggu depan juga udah lupa. Gitu. Karena itu fakta, teman-teman. Otak kita itu bukan hard disk gitu. Saya udah sering bilang ke orang-orang kan, saya nggak inget kenapa, karena otak saya bukan hard disk. Saya harus mencatat, apalagi kalau yang nggak terbiasa gitu. Makanya belajar 2 jam dalam 7 hari itu jauh lebih baik daripada 7 jam dalam 2 hari. Kita nggak bisa memproses semuanya gitu. Nggak akan maksimal. Nggak percaya, cobain aja. Weekend, saya karena udah pernah nyobain kan. Pokoknya weekend seharian saya nggak kemana-mana ya. Nggak keluar dari kosan, belajar VJS. 7 jam. Besok malamnya otak saya ngebul. Bahkan udah lupa setengah yang udah saya pelajarin gitu. Tapi ketika saya balik, cobalah habis kuliah ini saya coba ngulik view lagi gitu kan, VJS. Besoknya 2 jam lagi, itu lama-lama jadi loh teman-teman. Saya baru sadar bahwa, wah ini mah 7 jam nggak bisa saya paksa di weekend. Kecuali konteksnya
saya udah banyak tahu, terus saya lagi ngerjain sesuatu, nggak apa-apa 7 jam. Tapi kalau konteksnya belajar, saya nggak akan berani untuk numplekin ya bahasanya, numplekin 7 jam langsung selama weekend gitu. Ya. Kemudian kebiasaan adalah paksaan, ya. Kebiasaan itu lahir dari paksaan. Kalau kita nggak memaksa diri kita untuk melakukan kebiasaan yang baru, itu kebiasaan namanya nggak akan pernah hilang gitu kan. Kayak contohnya, waktu itu ya, waktu saya kuliah, itu adalah salah satu kebiasaan yang saya paksa, ya ini yang belajar itu. Pokoknya saya punya kebiasaan bahwa saya harus belajar setiap hari, apapun pelajaran itu gitu kan. Maupun itu tentang IT, maupun itu tentang digital marketing gitu. Terus kemudian saya coba kurangin ya permainan Mobile Legends, sampai saya hapus. Waktu itu baru season 3 Mobile Legends gitu. Udah lama banget, 2015, 2016 gitu. Saya hapus. Orang-orang main Mobile Legends ya, saya kayak orang gak punya HP, diam aja kalau lagi di tongkrongan gitu kan. Kenapa? Karena saya memaksa bahwa saya nggak boleh jatuh ke lubang yang itu. Nggak apa-apa orang-orang mau bilang, lu nggak asik, nggak main gitu. Nggak apa-apa, sabar dikit aja. Nggak lama kok, dikit gitu. Kalau misalnya kalian sabarnya lebih dikit gitu kan, terus kemudian kalian tempa secara terus-menerus, itu ketika kalian udah punya waktu, udah punya uang gitu kan. Jadi kayak ibarat kata kalian udah punya fundamental yang kuat, relasi yang banyak, kerjaan udah makin enak, gajinya, itu setiap bulan udah pasti Starlight gitu kan. Itu udah dijamin, setiap bulan udah pasti Starlight. Ada Starlight dikit, ada clean kemarin, langsung beli gitu kan. Terus ngeliat kolektor, ada kolektor, langsung beli gitu kan. Ini adalah sebuah step yang kalau kalian kebiasain, yang harusnya kalian dapat kolektor jadi nggak dapat sama sekali gitu. Jadi mendingan nggak apa-apa, sabar aja, pelan gitu. Itu yang saya sering bilang ke mahasiswa saya, bilang sabar lah, nggak apa-apa gitu kan. Kalau kalian udah sabar, udah punya uang, enak. Mau main pay to win juga gas terus gitu. Ya, jadi nggak apa-apa gitu. Karena menurut saya orang kadang gini ya, kita pengen banget punya sesuatu, tapi kita belum mampu karena uangnya belum ada. Ya kalau gitu disingkirin dulu hal-hal yang setidaknya bikin kalian jadi terhambat. Cobalah berprogres dulu, ya. Baru ntar balik lagi main game, terserah, itu adalah hak kalian. Terakhir, kebiasaan lahir karena lingkungan, ya. Kalau lingkungan kamu adalah orang-orang ambisius, maka kamu akan tertular sifat ambisius gitu kan. Terus milih-milih teman tuh udah pasti. Jangan ragu untuk milih-milih teman, gitu kan. Kalian memilih teman-teman dari komputer klub STMIK Tasikmalaya gitu kan. Anak-anaknya udah pasti terbiasa untuk belajar hal baru tentang IT. Justru itu bagus, temenin lah gitu kan. Karena dengan kayak gitu, kalian bakal tertular gitu. Oh, mereka lagi belajar ini, menarik ya, apa gue coba tanya ya gitu minimal. Kalau misalnya nggak berani, coba deh tanya, lu lagi belajar apa sih gitu kan. Karena dengan saya memilih teman-teman yang lebih sering coding pada waktu kuliah, itu ujung-ujung saya kepaksa gitu. Saya bahkan temenan sama dosen saya, yang udah saya itu kayak anaknya, kemana-mana sama dia aja gitu. Satu kampus sudah ngira malah saya anaknya gitu. Karena saya memilih beliau sebagai teman, saya banyak dapat pengaruh kebiasaan yang baik, saya sering di-encourage sama beliau untuk kayak mainnya ntar aja dulu gitu kan. Beliau juga sering nasihatin saya gitu. Saya yakin juga pasti banyak dari dosen-dosen teman-teman kalian yang kalau punya saran jawabannya sama, mainnya ntar aja dulu dikurangin, fokus dulu kuliah, fokus dulu belajar. Karena kalian sendiri yang akan metik ya, hasilnya tuh kan kerasa enak. Kalau dari dulu saya kuliah kerjanya cuma push rank ya, hari ini juga nggak akan jamin kalau saya masuk ke RRQ gitu. Belum tentu jamin. Ya. Malah udah nggak masuk ke RRQ, cuma jadi jamet TikTok gitu kan. Yang kerjanya nge-share game Mobile Legends gitu. Mendingan kayak gini, jadi engineer. Punya kerjaan tetap, ya uangnya juga enak gitu. Sehingga kalian punya labor skill gitu. Jadi kebiasaan ini juga lahir jadi kalian bisa punya labor skill kerja gitu kan. Makanya kemarin ada tweet sindiran di Twitter bahwa bayangkan kalau selebgram ya, tiba-tiba ya Instagram mati, Twitter mati. Paling mereka pelangak-pelongok doang gitu. Tapi kalau kita punya labor skill, tenang. Kita udah siap. Ada perusahaan satu tutup, kita pindah gitu. Perusahaan kalian kerja misalnya bangkrut, kalian udah siap pindah. Karena kenapa? Udah punya labor skill, udah punya pengalaman. Tapi kalau misalnya para selebgram gitu kan, ini misal ya gitu kan. Tiba-tiba sosmed pada tutup, ya paling pelangak-pelongok doang. Mau ngapain mereka gitu kan? Paling cari platform baru. Dan ujung-ujungnya platform baru yang bikin bisa jadi kalian gitu. So, cobalah untuk membiasakan sesuatu supaya semuanya itu jadi lebih baik lah gitu menurut saya. Ya. Dan memang sekali lagi membiasakan diri itu bukan hal yang mudah. Jadi nggak perlu yang namanya merasa tertekan bahwa aduh saya nggak bisa kak kalau namanya nggak main game satu hari. Iya, saya juga paham gitu kan.
Saya juga seorang gamer dulu, hardcore gamer. Saya main MMORPG gitu kan. Dulu yang namanya Perfect World. Sehari itu kalau nggak nyentuh main game bisa sakit keringet dingin saya gitu. Tapi karena sekarang udah membiasakan bahwa punya mindset tuh bahwa main game itu ngabisin waktu, nyita waktu. Saya bahkan sering menolak teman-teman saya tuh untuk main game gitu. Kayak tiba-tiba di chat gitu kan. Pak, push rank gitu. Enggak, saya bilang. Tadi dulu lagi ngerjain gitu. Besok kita lagi, push rank? Enggak, skip dulu gitu. Saya tuh nggak segan untuk bilang enggak gitu. Karena menurut saya secara logik ya, kita kan punya logika berpikir sebagai manusia ya. Itu yang membedakan kita sama hewan ya. Kita tuh punya logik bahwa oh ini jauh lebih baik daripada ini. Kenapa saya milih yang ini yang buruk gitu kan. Kalau kalian milih yang buruk, itu bukan logika kalian yang milih, itu ego kalian yang milih gitu. Oke, next. Ini dia, relasi gitu kan. Yang pertama, cobain deh aktif di internet ya. Apalagi 2020, 2021, maaf 2022 malah sekarang. Itu internet itu udah benar-benar luas ya. Internet itu nggak melulu sosial media ya, nggak berarti paid promote ya, terus question ya, terus 2021 recap videonya Instagram di mana-mana ya, yang musiknya selalu terngiang-ngiang di kepala saya gitu kan. Itu tuh cobain deh, kalian tuh coba join ke HackerRank ya, ke Stack Overflow gitu kan. Atau cobain bikin blog sendiri gitu kan. Kalian pernah kepikiran nggak sih HackerRank gitu kan? Pernah kepikiran bahwa gue pengen jadi orang nomor 1 deh, top global HackerRank gitu. Jadi bukannya top global 1 Johnson gitu, bukan, tapi top global 1 tuh HackerRank gitu. Itu suatu prestasi yang ini jauh lebih keren daripada top global 1 M3 gitu. Itu suatu hal yang lebih keren, top global 1 HackerRank. Orang-orang Indonesia tuh banyak. Nggak banyak, tapi maksudnya adalah banyak itu kondisinya lebih dari 1 ya. Itu masuk top global di HackerRank. Mereka tuh punya poin tinggi-tinggi gitu. Justru yang kayak gitu tuh bikin saya kalau ngeliat tuh sakit perut gitu. Anjir, ini orang kok bisa ya gitu kan. Dan saya tuh kenapa belum bisa gitu. Itu yang bikin saya akhirnya push. Meskipun saya nggak harus sama kayak dia. Nggak berarti dia top 1 global HackerRank, terus saya juga harus sama jadi HackerRank. Enggak, tapi minimal di bidang saya atau di fokus saya gitu. Atau kalau kalian misalnya seneng ngejawab-jawabin sambil belajar bahasa Inggris, cobain deh jadi Stack Overflow. Sampai punya badge atau rank tuh tinggi, suka ngebantu gitu. Itu kan juga sesuatu hal yang kalian bisa pamerin, men, gitu kan. Mungkin kalian bisa bilang, mungkin saya tidak aktif di sosial media, tapi saya adalah orang paling terkenal di Stack Overflow gitu. Itu udah suatu, wah, pride banget menurut saya. Kamu udah kayak angel yang ngebantuin banyak orang di Stack Overflow. Terus kemudian kamu juga bikin blog sendiri gitu kan. Terserah, kalau misalnya nggak suka pakai Medium, pakai dev.to namanya, atau hashnote.com, bikin aja blog sendiri. Mau pakai WordPress kayak, pakai Blogger gitu. Aktif untuk sharing hal-hal yang kalian pelajari. Ya, kenapa? Dengan aktif di internet, teman-teman, kamu tuh jadi membutuhkan bahwa eksistensi kamu tuh ada gitu. Kamu tuh beneran nyata gitu. Kamu tuh bukannya karakter role play gitu. Kamu tuh ada di dunia ini gitu. Dan ini adalah buktinya gitu. Karena dengan aktif ya di HackerRank, Stack Overflow, itu tuh bisa jadi portofolio, teman-teman. Nulis blog aja bisa jadi portofolio. Karena beberapa recruiter yang sering ngehubungin saya, itu juga banyak yang bilang tertarik karena saya banyak nulis di internet gitu. Saya ngelihat beberapa artikel, dia bilang, saya ngelihat artikel di Medium kamu bagus deh, berarti kamu ini orang suka belajar ya. Gimana kalau coba interview deh di sini? Itu adalah satu bukti bahwa cuma nulis blog, saya cuma nulis, ini literally cuma, karena kita cuma tinggal copy paste step by step-nya, tapi kita sesuaikan sama studi case kita sendiri. Tapi ternyata itu mengundang ya rekruter atau level C atau level senior untuk kayaknya ini orang senang berkembang deh, senang nulis, senang belajar. Yaudah kita rekrut aja ke perusahaan kita gitu. Orang-orang yang senang belajar itu bakal bagus gitu. Karena perusahaan bakal membuat bahwa berpikir bahwa kalau kalian main Football Manager ya, ini ada seseorang yang misalnya current skill-nya bintang 1, tapi potensialnya bintang 5, orang itu pasti diambil. Gitu. Karena kadang perusahaan itu butuh waktu untuk investasi. Nggak apa-apa, perusahaan tuh banyak kok yang mau investasi, tapi kaliannya mau atau nggak berkembang. Gitu. Kemudian, bergabung ke organisasi atau komunitas. Organisasi itu bisa internal mau eksternal, ya. Dan itu akan memperlebar koneksi. Jadi jangan yang namanya, males lah ngapain sih ikut organisasi gitu kan. Mending gue ya udah kuliah terus selesai drakoran gitu kan, atau Han Ji Pyong, terserah gitu kan. Tapi menurut saya kurang bijaksana aja gitu kan.
Kalau misalnya teman-teman dari Komputer Club lagi buka open recruitment ya atau bahkan pengajaran gitu kan lagi ikut belajar, kalau boleh ikut, saran saya ikutin aja. Gitu. Ya, ini saya ngomong kayak gini nggak dibayar sama CC Club untuk promosi yang di sebelah sini. Tapi saya pengen bahwa teman-teman tuh sadar bergabung ke organisasi atau komunitas itu bagus, ya benar-benar bagus. Karena kalian punya dapat teman baru, kalian dapat koneksi baru, dan kalau kalian bagus koneksinya, one day ya suatu hari nanti mungkin kamu belum tentu bisa bantu dia teman kamu itu, tapi teman kamu itu bisa jadi bantu kamu nanti. Gue ada kerjaan nih, lo mau nggak gitu kan? Karena saya ngebuktiin sendiri, saya nggak masuk ke UKM di kampus Politeknik, tapi saya jadi ketua UKM di Fakultas Teknik UI. Tapi ketika di Politeknik, saya jadi anak BEM, dan itu benar-benar langsung lebar koneksi saya. Ya, benar-benar yang namanya habis lulus tiba-tiba dihubungin, bang, gue ada temen nih pengen bikin program gitu. Boleh nggak gue share nomor HP lu? Ya boleh gitu kan. Ya. Jadi cobalah untuk ikut organisasi atau komunitas ya supaya teman-teman tuh punya koneksi yang baik gitu kan. Atau misalnya nggak mau ikut di internal, misalnya karena ada doi di Komputer Club STMIK gitu kan. Kayaknya nggak enak kalau satu organisasi, takut kalau misalnya ada ribut satu organisasi kena. Ya boleh ikut yang eksternal. Kayak contohnya saya ke volunteering ke Study Turtle yang kebetulan punya saya sendiri gitu kan. Gitu. Jadi ada banyak organisasi atau komunitas ya dari yang kecil sampai yang gede banget gitu kan, kayak Women in Tech gitu kan. Terserah, silahkan ikuti, tapi menurut saya yang paling penting adalah buat organisasi atau komunitasnya atau bergabung ke organisasi supaya kalian bisa memperlebar koneksi. Kemudian yang terakhir, ini sama kayak tadi, pilih-pilih teman lah gitu kan. Itu bakal mempengaruhi banget. Kalau kalian main sama yang suka coding, kalian bakal jadi ikut suka coding. Minimal tahu banyak hal tentang coding gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian males, ya teman-temannya males, ya kalian bakal tertular juga, bakal males. Paling jawabannya kayak, mendingan ngopi lah gitu kan. Ngopi, sebat-sebat, terus udah nggak usah ngapa-ngapain gitu. Oke, kemudian analogi. Oke, saya punya analogi nih teman-teman. Saya pakai nama saya ya, karena takut kalau pakai nama orang lain ini bakal tersinggung misalnya orangnya. Hudia adalah mahasiswa baru Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Tasikmalaya jurusan S1 Teknik Informatika. Ya. Hudia gemar bermain game Mobile Legends setiap harinya untuk melakukan push rank hingga mencapai rank Mythical Glory. Berapa waktu yang Hudia habiskan? Ya, rata-rata satu match Mobile Legends ini nggak bulat ya, tapi rata-rata kalau orang jago-jago ketemu satu tag satu game pasti 20 menit. Ya, rata-rata. Untuk mencapai rank Mythical Glory dari rank Epic 2 bintang 1 itu kurang lebih butuh 300 permainan dengan asumsi selalu menang. Asumsinya selalu menang ya. Ini kita pakai asumsi selalu menang. Waktu yang dihabiskan Hudia kira-kira 20 menit dikali 300 berarti 6.000 menit. 100 jam. Ya, 100 jam dihabiskan hanya untuk mencapai Mythical Glory yang padahal juga kalau jadi orang tetap nggak tahu kamu siapa gitu. Ya, ini analogi sederhana. Kemudian kita lanjut ya ke sini. Apabila 100 jam yang telah Hudia habiskan untuk push rank gitu diganti dengan to do sebagai berikut. Pertama, belajar HTML, CSS, JavaScript 40 jam. Ya, 40 jam. Kemudian membuat portofolio dengan HTML, CSS, JavaScript 20 jam. Ya. Kemudian belajar CSS Framework Bootstrap 10 jam. Terus kemudian membuat portofolio dengan Bootstrap ya 10 jam juga. Kemudian belajar membuat framework, belajar framework Vue.js, ya. Nggak usah react deh, kesusahan misalnya, pakai Vue.js, itu 10 jam. Kemudian bikin portofolio dengan Vue.js dan digabung sama Bootstrap, 10 jam. Ya. Total 100 jam ya. Setiap langkah dilakukan dalam waktu 2 jam 1 hari. Jadi kesimpulannya apa? Dengan 100 jam, ya, dengan modal tekun, kalian tuh bisa jadi seorang front-end developer. Dia bisa jadi front-end developer 100 jam loh. 100 jam itu kalau kalian lakukan ya berarti selama fokus berarti kan 50 hari, hampir 2 bulan. Kita sama-sama paham lah, nggak mungkin setiap orang misalnya. Mungkin aja ada yang nggak mungkin ya, ngelakuin 2 jam tekun tiap hari. Adalah satu hari either dia tiba-tiba masuk angin gitu kan, nggak bisa megang laptop gitu, atau tiba-tiba harus bantuin keluarga jualan dan sebagainya. Tapi dengan modal 100 jam yang tekun, itu kalian bisa menjadi seorang front-end developer gitu. Ya, makanya balik lagi ya. Ini kalau misalnya kalian jadi Mythical Glory dari Epic 2, itu juga nggak akan mengubah apapun gitu buat kalian
Tapi kalau misalnya ya kalian belajar 100 jam ya, itu bisa kalian punya portofolio, udah portofolionya HTML, CSS, JavaScript ya. Terus portofolionya Vue.js sama Bootstrap. Ini adalah suatu hal yang keren kan? Bikin portofolio HTML, CSS, JavaScript aja itu nggak cuma satu website doang, kalian bisa bikin beberapa. Misalnya, ini website yang cuma formnya doang. Ya, ini website yang cuma bagian header-nya doang, navbar-nya doang. Ya. Jadi kalian bisa bikin banyak portofolio dengan modal 100 jam. Dan kalau kita pakai logika sederhana, ya, tentunya pasti semuanya tergiur ya dengan hal yang kayak gini. Oh, berarti gue bisa nih sebenarnya. Bisanya itu cuma teori, prakteknya mampu nggak? Tanyaannya. Kalau misalnya mampu, berarti kalian akan melewati ya hal-hal yang rintangan-rintangan yang baru, maksudnya gitu. Dari tiba-tiba error, dari tiba-tiba ini gitu. Dan itu ujung-ujungnya bukan 100 jam secara bersih. Gitu. Tapi 100 jam ini adalah pancingan dari sisi psikologi kita bahwa, oh, gue bisa nih 100 jam. 2 bulan nggak lama kok gitu kan. Minimal psikologi kalian dulu terpancing bahwa kalian bisa ngelakuinnya. Walaupun ujung-ujungnya bisa jadi 200 jam gitu. Bisa jadi bahkan 300 jam. Tapi nggak apa-apa. Yang penting goal kalian tercapai. Next. Analogi lagi. Masih lanjutan. Kalau 1 hari 24 jam, kita bisa bagi waktu caranya dengan kayak gini. Yang pertama, bangun jam 5 pagi, terus ibadah untuk muslim ya. Atau jam 4 pagi, boleh. Ya terserah kalian atur sendiri. Masih ada waktu sampai jam 7 pagi. Ya kalian bisa pakai 1 jam pertama buat olahraga ringan. Minimal rentek-rentekin badan lah gitu kan, baru bangun gitu. Pasti kan pegel banget gitu kan. Olahraga ringan aja gitu. Terus kemudian dari jam 6 pagi sampai jam 7 pagi, itu silakan review. Kalian tuh mau ngapain sih hari ini? Ya. Terus kalian tuh udah belajar apa sih kemarin atau semalam gitu. Jam 6 sampai jam 7 itu kan punya waktu yang banyak ya teman-teman. Ya. Ya kalau kalian sambil buka YouTube terus nontonin satu persatu, ya pasti akan habis 1 jam. Tapi kalau misalnya YouTube-nya tidak dibuka, Twitter-nya tidak dibuka, itu cukup kok gitu kan. Bahkan kalian bisa mikirin, kayaknya kemarin itu gue ada salah di sini, harusnya gue nggak kayak gitu nih gitu. Itu 1 jam doang. Kemudian bagi yang berkuliah, silakan kuliah jam 8, jam 9, fokus kuliah. 8 sampai 12, terus 13 sampai 16 atau 17. Dan balik lagi, ya, kuliah juga nggak pasti seluruh waktunya dipakai sama dosennya. Sehingga kalian masih punya waktu tambahan untuk curi-curi, ngelakuin hal-hal yang kalian masih nggak kelar gitu kan. Jadi kadang-kadang emang dosen nggak ngabis waktu perkuliahan kan. Catat tuh mata kuliahnya. Oh ini dosennya nih kebiasaannya adalah masuk misalnya jam 10, jam 11 sudah selesai. Berarti kalian bisa pakai ya secara to-do list bahwa oh ini gue bisa lanjutin nih di sini nih, gitu kan. Jadi anggap aja secara rata-rata setiap matkul itu punya 1 sampai 2 jam waktu kosong. Jangan buka TikTok, jangan buka YouTube Short gitu kan. Atau apalagi push rank gitu kan. Coba deh fokus ngisi waktu kekosongan itu ngulik gitu. Kemarin saya pokoknya udah sampai sini belajar Web3 Schools, HTML, CSS. Dilanjutin lagi gitu kan. Itu akan work. Ya. Kemudian masih lanjutan lagi. Pukul 16 sampai 19. Coba deh gunain waktu kosong untuk istirahat, mandi, olahraga. Kalau misalnya paginya enggak gitu kan. Misalnya kesiangan gitu kan. Coba olahraga. Kenapa? Karena kalau olahraga pagi kan kita bisa menghilangkan stres dari pagi ya sampai siang, sampai sore gitu. Olahraganya ringan-ringan aja, cuma gini tangan, nggak apa-apa gitu kan. Terus mengerjakan tugas kuliah dan makan. Kalian kan masih kuliah, ya jangan mentang-mentang kalian pengen mengejar karir, terus tugas kuliahnya ngomong sama teman, kalian kerjain ya, gitu kan. Ya jangan kayak kelakuannya kayak gitu juga, nyebelin juga, jangan. Tanggung jawab tetap sebagai mahasiswa, ya. Jangan lupa makan gitu kan. Bahagia, sedih, emosi itu perlu energi. Jadi jangan lupa makan, jangan sampai ditinggalin makan, apalagi udah punya mak gitu kan. Jadi tidak sakit doang ujung-ujungnya. Ya. Kemudian coba deh jam 7 sampai jam 9 malam itu coba lanjutin pembelajaran mandiri ya. Jangan buka sosmed atau hal-hal yang mengganggu selama 2 jam penuh. Pasti susah untuk nggak buka sosmed. Iya tiba-tiba teman WA gitu kan. Tugasnya udah belum gitu kan. Nggak apa-apa gitu kan. Tapi minimal nggak usah direspon aja gitu. Nanti jawabnya kalau kalian udah selesai. Kecuali itu urgent. Ya jangan kalau orang tua kalian nelpon jangan antar dulu lah lagi fokus, jangan angkat aja gitu kan. Karena kadang suka dipelintir, saya suka sebel juga. Berarti saya nggak perlu angkat telepon mama saya dong. Ya jangan gitu juga, itu kan anak durhaka namanya. Angkat aja gitu kan kalau orang tua. Tapi maksudnya kasih tahu kalau misalnya nggak penting-penting banget, ini kita lagi belajar, nanti ditelepon lagi gitu misalnya.
Nah, udah jam 9 sampai jam 10 terserah, silakan. Baru kalian kan butuh istirahat, butuh review, butuh santai lah. Jadi jangan kayak orang gila juga ya gitu belajar terus gitu. Silakan mau scroll TikTok gitu kan, lihat Jessica Jane gitu, terserah, boleh. Atau misalnya mau buka YouTube Short ya, mau nonton apa namanya ininya live streamnya Lemon, terserah gitu kan. Sama review lagi, kamu hari ini udah ngapain sih? Jadi sambil santai nge-review gitu. Oh, hari ini gue udah cobain ini gitu. Kayaknya besok bisa nih gitu kan. Terus yang mau bersiap-siap buat tidur, boleh. Misalnya pengen skincarean dulu yang cewek gitu. Silakan siap-siap gitu kan. Baru nanti ya langsung istirahat. Kalau misalnya nggak mau istirahat dulu, boleh nggak Bang? Ya boleh, terserah. Tapi kan semakin bagus kalian cepat istirahat, kalian jadi lebih fokus ya gitu. Ketimbang begadang untuk sleep call sama pacarnya gitu kan. Kurang lebih gitu. Jadi kesimpulannya adalah, kalau kamu fokus dan tekun, ya kamu bisa mencapainya dalam waktu paling lambat 6 bulan. Kenapa saya bilang dalam waktu paling lambat 6 bulan? Setiap orang temponya itu beda-beda. Dan itu harus dipahami dan harus dimaklumi. Nggak apa-apa kalau orang lambat. Ya kamu jangan sedih kalau kamu tuh lambat belajarnya. Tapi kalau kamu tekun, kamu bisa tetap kejar kok ketertinggalan itu. Jangan takut. Gitu. Ya, terus weekend, edisi spesial. Silahkan pakai waktunya buat keluarga kamu ya, ngobrol, main ke rumah tante gitu kan, saudara, silakan. Mau push rank, silakan. Waktu kamu weekend, ya kejar tuh mythical glory-nya. Terus nonton drama favorit series, silakan nonton lagi yang baru update. Udah saya lupa dramanya apa, summer apa gitu. Terus kemudian ingat ya, tetap sisihin 2 jam. Karena kan cuma 2 jam ya, 2 jam doang, nggak usah 7 jam, tadi saya bilang. Ya, tapi kalau misalnya lebih banyak, boleh nggak Bang? Ya boleh. Semakin lebih banyak, ya makin bagus berarti gitu kan. Tapi masalahnya belum tentu efektif gitu. Jadi kalau misalnya boleh atau tidak, saya jawab boleh. Tapi efektif atau tidak, saya belum tentu jamin bahwa itu efektif. Tapi kalau kalian mau, silakan. Semakin cepat kalian ketemu error, semakin kalian cepat solving, bahkan semakin cepat bisa. Kuncinya cuma gitu. Jadi tenang aja, kamu tetap bisa nikmatin akhir pekan tanpa perlu belajar hingga burnout gitu kan. Kayak, gue belajar mulu gitu kan. Padahal cuma 2 jam. Jadi itu bukan belajar mulu kalau 2 jam ya. 2 jam 1 hari kok. Kecuali dari pagi ketemu pagi belajar. Itu baru belajar mulu namanya gitu. Tapi kalau cuma 2 jam 1 hari, tadi saya bilang cuma ya. Karena cuma 2 jam gitu. Jadi kalian bakal bisa. Karena kuncinya adalah tekun. Kualitas sama kuantitas itu silakan diseimbangkan aja. Karena kalau kalian banyak belajar doang 7 jam 1 hari, belum tentu kualitasnya tuh matang gitu. Bisa jadi cuma banyak doang kalian belajar. Padahal belajarnya cuma 2 jam, 5 jamnya tiba-tiba, push rank gitu kan. Itu kan bisa kejadian. Karena sering juga saya begitu. Dulunya. Ya, jadi kesimpulannya adalah kuantitas belajar banyak itu nggak ngejamin kamu tuh berkualitas. Contoh, belajar 4 jam belum tentu kamu habiskan secara penuh untuk belajar. Bisa aja 3 jamnya lagi buka TikTok, tiba-tiba, ada ini nih, ada cewek nih, lagi cowok kan, ada cewek nih, scroll lagi kok cewek lagi gitu. Jadi, ya mendingan 2 jam aja, tapi tuh fokus gitu kan. Kamu bisa pakai musik kesukaan kamu buat belajar, tutup semua ruangan, terus kalau perlu, kamarnya ya, yang punya kamar tuh tutup, bilang sama orang tua. Jangan diganggu dulu ya, 2 jam gitu. Cuma minta waktu 2 jam doang gitu. Dan itu juga harus komunikasi sama orang tua ya. Jadi orang tua tuh harus tahu kalau kamu tuh lagi ngapain gitu. Supaya nggak diganggu, ya. Kadang kan kita juga paham ya, lagi belajar tiba-tiba, beliin telur. Ya, terpaksa beliin telur gitu kan. Itu kan keganggu, wajar. Tapi cobalah komunikasin pelan-pelan bahwa aku nih lagi belajar loh, aku minta 2 jam aja deh, bisa nggak gitu kan. Jadi pelan-pelan orang tuanya tuh diajak ngobrol gitu. Makanya disampaikan, aku tuh udah bisa ini loh. Kalau perlu tunjukin, ya aku udah bisa bikin ini gitu kan. Tapi aku butuh waktu 2 jam aja gitu. Lama-lama kan orang tua juga kalau ngeliat hasilnya juga, bagus ya gitu. Ya nggak apa-apa belajar aja gitu kan. Jadi tuh salah satu poin adalah kalau kalian bisa nunjukin hasilnya ke orang tua kalian kalian juga pasti lama-lama bisa ngerti kok gitu kan. Meskipun sekolot apapun cara berpikir orang tua, tapi dia pasti pengen anaknya tuh berhasil. Makanya kalau kalian komunikasinya baik, ngomongnya pelan-pelan, ini lagi belajar loh gitunya hasilnya, mereka juga pasti bakal ngerti. Nggak tiba-tiba, ngapain sih orang lagi belajar dan sebagainya gitu. Wajar gitu kan. Jadi tunjukin hasilnya juga. Jangan cuma core-core-nya aja gitu. Oke, menemukan passion. Ini paling sering ditanyain ketika masuk mahasiswa IT, tiba-tiba saya nggak tahu passion saya gimana, Bang, gitu kan. Saya nggak tahu harus belajar apa. Saya udah berlalu lalang kemana-mana, tapi saya nggak ketemu passion saya. Oke, di bidang IT itu ada banyak. UI UX, mobile development, back end, front end, DevOps, data science,
dan quality assurance. Ya, ini ada banyak, belum saya detailin aja. Waktunya nggak akan habis, ya, waktunya nggak akan cukup, maaf maksudnya. Dan kalian bisa explore sendiri. IT itu ada apa aja sih gitu. Kalian bisa cari sendiri. Pertanyaannya, mana yang harus kamu pilih dan mana yang terbaik? Ya, itu kan pasti kita bakal nanya. Wah, kayaknya mobile bagus nih. Jadi iOS developer, wah gajinya gede, ya. Tapi juga harus tahu cons-nya apa gitu. Oh, kalau back-end mantep nih, dia berhubungan sama database. Front-end, saking banyaknya gini terus kita mikir, aduh yang mana sih yang cocok buat gue gitu. Gue jadi bingung, kebanyakan gini gitu kan. Itu hal yang biasa. Nah, tapi pertanyaannya mana yang harus dipilih? Jawabannya ada di sini. Nggak ada. Nggak ada jawaban yang terbaik untuk menentukan mana yang paling baik. Kenapa? Tapi ada cara yang menemukan supaya yang paling cocok gitu. Kenapa saya bilang nggak ada yang terbaik? Karena kalian tuh nggak tiba-tiba nemu klik gitu. Kalian tuh nemunya adalah ketika kalian ngelakuinnya, tiba-tiba senang aja. Makanya nggak ada jawaban yang mana yang paling terbaik, ya. Tapi ada cara yang mana yang menemuin, mana yang paling cocok maksudnya gitu. Oke, cara menemukannya gimana? Ya, coba deh di semester pertama. Ya, ini kalau kalian dari maba ya. Kalau misalnya nggak dari maba juga bisa dilakukan gitu. Coba deh selama 6 bulan semester pertama, cobain semua hal tentang IT. UI UX dicobain, pakai Figma, pakai Adobe Illustrator, terserah dicobain gitu. Back end, front end, cobain aja semuanya gitu kan. Gak apa-apa. Terus dari di semester kedua, di antara banyak hal yang udah kamu coba deh cari yang sekiranya kayaknya ketika kamu lagi ngelakuinnya tuh, oh ini gampang ini mah gitu kan. Kok orang-orang susah ya gitu kan. Terus ketika lagi ngelakuinnya, ini gue seneng banget nih. Misalnya kalian seneng sama UI UX ya. Ini gue seneng banget nih geser-geser kayak gini di Figma nih. Wah, gue seneng banget milih warna yang ini nih. Gitu kan. Cobain di semester 2. Jadi kelihatan tuh kan lama-lama. Dari 6 bulan pertama, oh kayaknya ini sih yang paling itu. Yang paling, kalian tuh ngelakuinnya seneng dan gampang gitu. Cobain di semester ketiga, ya. Menekuni hal yang kamu suka. Ya misalnya di semester 2 udah ngerasa UI UX gampang sih, dan ngerasanya enak. Ditekunin gitu, dieksplor lebih banyak. Apa itu teori dasarnya warna, apa itu misalnya tentang UX writing dan sebagainya gitu. Dicobain explore, follow orang-orang yang lebih terkenal di Twitter, tanya gitu kan, cari sumbernya, atau kalau perlu kalian nabung, coba deh beli kursus ya. Coba gali lebih banyak gitu. Jadi explore sambil bikin portofolio gitu. Kemudian di semester keempat, coba deh gabung komunitas selain dari kampusmu gitu kan. Coba ngomong sama banyak pihak eksternal gitu kan. Cari senior-senior UI UX, senior engineer dan sebagainya, terus ajak ngobrol. Bang, gue tuh lagi kayak gini loh, menurut lo gitu kan. Gimana sih caranya gitu kan. Coba minta insight gitu kan. Kalau perlu sampai, mohon maaf ya kalau ganggu gitu kan. Terserah, cobain aja gitu kan. Karena pasti beberapa senior engineer yang saya aktif di Twitter, itu pada mau jawab kok. Kalau kalian juga pada nge-DM saya di Twitter, saya akan jawab. Tapi bisa jadi agak lambat nih, kamu DM hari ini, saya baru balas hari Senin gitu kan. Tapi dia akan bakal tetap dijawab. Dan di semester kelima sampai ke-7, coba ya melakukan banyak hal pada bidang yang kamu sukai. Coba bikin project sederhana, terus cobain usahakan supaya project tersebut bisa rilis. Meskipun hasilnya belum keren, makanya saya tebelin, belum keren. Karena penyakit orang yang ketika saya share, oh kamu lagi bikin apa gitu? Iya bang, ini lagi bikin web gini gitu. Padahal menurut saya secara konsep bagus nih gitu kan. Tapi dia bilang, tapi saya nggak berani bang, belum keren. Lah, buat apa keren gitu kan? Kamu bikin produk itu bukan biar keren, tapi biar menyelesaikan masalah gitu. Jadi cobalah untuk merilis hal tersebut. Kalau UI UX kan bisa dipamerin di Dribbble gitu. Saya sering nge-encourage teman-teman yang UI UX di Twitter bahwa cobain aja upload dulu gitu. One day ada yang upload satu orang gitu kan. Ternyata di Dribbble ya, baru dia upload berapa hari, tiba-tiba dia masuk ke homepage-nya Dribbble yang pertama kali dibuka. Jadi kayak ini tuh yang lagi tren loh, lagi naik. Padahal dia juga nggak nyangka kalau dia tiba-tiba masuk situ. Jadi kalau kalian nggak coba, nggak dicobain gitu kan, justru nggak akan pernah tahu. Ya, justru kalian tuh harus gagal, harus error. Kalau langsung berhasil, nanti kalian nggak legowo jadinya gitu. Jadi nggak apa-apa, biarin aja gagal dulu. Dan dari project tersebut yang kalian rilis, itu bisa belajar banyak hal nantinya. Jadi cobalah untuk rilis produk itu. Nah, nanti di semester ke-8, kalau ada yang tugas akhir atau skripsi, ya fokus dengan bidang yang kamu sukai gitu kan. Kalau misalnya nggak sejalan, ya cobain aja digabungin, meskipun nggak 100%. Contohnya, teman saya itu senangnya itu lebih ke front end. Front end-nya itu lebih ke front end UI ya, tampilan gitu. Ya, dia kerja di Elevenia, ya.
Jangan tanya Elevenia masih ada atau enggak sampai sekarang, karena saya sering banget kalau cerita ini ditanya, emang Elevenia masih ada gitu. Ya Elevenia perusahaannya masih ada, tapi produknya yang sudah tidak ada kan gitu. Saya bilang, dia ini, teman saya ini, perempuan ya, kan lebih senangnya ke UI, sedangkan kampus saya untuk bidang TI, itu kan nggak boleh UI ya, karena harus lebih ke machine learning misalnya gitu, terus sistem informasinya gitu. Akhirnya dia bikin skripsinya adalah, dia bikin framework untuk React.js, yang mana itu standarnya di Elevenia. Jadi dia bikin framework nih di React.js gitu kan. Jadi kalau misalnya React mau pakai komponen apa, dia udah siap. Gitu. Dan itu kan UI-nya ada, tapi dari sisi teknologinya juga ada, React.js gitu. Dan itu digabungin. Nanti orang-orang bisa download lawan NPM gitu. Sehingga digabungin meskipun nggak 100%. Gitu. Kalian bisa tetap ngelakuinnya. Coba aja konsultasi sama Dosbing gitu kan. Misalnya, Pak Bu, saya tuh sukanya ini loh, tapi kenapa ya skripsi saya itu nggak bisa gitu, ada nggak saran Pak Bu gitu kan. Kalau misalnya dosennya tidak membantu, silakan tanya orang-orang di internet gitu. Karena kan nggak berarti semua dosen bisa membantu, karena kadang dosen ada yang, ya udahlah, udah bikin aja, udah asal jadi aja gitu. Ada juga kan yang begitu. Makanya silakan coba cari insight sebanyak-banyaknya. Tanyalah orang-orang di internet gitu. Gak usah takut untuk mulai relasi. Ya, jadi kalau misalnya tugas akhir atau skripsi kamu itu nggak terlalu matching, ya misalnya kalian mau ngambil DevOps ya, tentang infrastruktur. Tapi skripsinya secara peraturan nggak boleh. Kira-kira yang bisa dibikin apa sih? Misalnya otomasi infrastruktur dengan Python, kan masih ada relate. Gitu. Jadi selalu ada celah untuk menggabungkan meskipun nggak 100%. Ya, sisanya akan menjadi perjalanan yang panjang, ya silakan kencangkan sabuk kalian, ya, dan jangan pernah puas dengan apa yang ada. Ya, silakan gali potensi yang lebih banyak, ya, daripada di bidang kalian maksudnya, karena pasti banyak hal yang belum kamu ketahui. Saya juga kalau ngeliat orang-orang di Twitter yang lebih senior daripada saya, kadang saya ngerasa kayak, wah ini gue baru tahu ada kayak gini nih. Saya ngomong gitu, benar-benar ngomong ketika nge-tweet. Oh saya baru tahu kayak gini nih. Oke, saya catat itu dulu saya akan belajar ini. Gitu kan. Setelah pelajaran-pelajaran lainnya selesai. Jadi fokus dulu satu, baru pindah. Jangan semuanya mau dipelajarin gitu. Kalau udah memilih satu bidang ya maksudnya gitu. Kalau masih belum tahu nggak apa-apa, silakan belajar sebanyak-banyak. Cari di passion di mana kamu, kalau kamu ngerjain pekerjaan tersebut, rasanya tuh kayak nggak susah nyari X kayak matematika gitu. Meskipun orang-orang bilang, Bang itu susah loh Bang. Tapi bagi saya kayak orang-orang bilang, Bang database itu susah loh Bang, saya nggak paham trigger, saya nggak paham inner join dan sebagainya. Tapi saya bilang, nggak ada susah-susahnya kalau kayak gitu, saya bilang. Itu cuma tinggal inner join, saya bilang, tinggal gitu. Karena saya seneng gitu sama bidang back-end. Ketika kalian ngerjain itu tuh kalian senyum gitu kan. Terus kalian jadi semangat untuk tahu lebih banyak. Jadi ambil yang itu. Menurut kalian ngoding iOS keren, silahkan ambil. Menurut kalian bikin aplikasi Android keren dan kalian suka gitu kan, itu bikin kalian semangat, silahkan ambil. Jadi ambillah sesuatu yang kalau kalian semangat ngerjainnya, kalian juga akan lebih cepat tumbuhnya. Dan jangan pernah malu, even itu QA gitu. Oke, roadmap untuk menjadi developer. Saya nggak bahas detail, tapi kalian bisa kunjungin linknya berikut di roadmap.sh. Ini banyak jadi patokan para developer yang lagi belajar, the front-end, back-end, DevOps, Android, Angular, React, Python, Go, dan sebagainya. Ini ada banyak, ya. Jadi silakan mampir, ya, diikutin roadmap-nya, meskipun tidak harus 100% ngikut, tapi minimal kalian punya gambarannya. Oh, saya harus belajar ini, saya harus belajar ini, saya harus belajar ini, gitu. Kemudian terakhir, saya punya quote sedikit, ya. Kalau ada seseorang yang lebih tua, lebih dewasa, mengejek kamu, ya, karena tidak mengetahui satu atau dua hal, ya, ingat nih teman-teman, ingat, kamu itu memiliki konstanta yang tidak dapat ia beli, mau pakai duit ratusan juta, miliaran rupiah, gitu kan. Hal tersebut adalah waktu, ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi nanya, gitu kan, sama seorang engineer yang udah 30 atau 28, gitu, usia kalian misalnya sekarang 20, gitu. Bang, saya mau nanya dong, maaf ya, misalnya pertanyaan saya on gitu kan. Gini. Terus misalnya dia bilang, itu kan tinggal gini. Masa gitu yang nggak ngerti gitu kan. Ada orang-orang senior yang kayak gitu, arogan gitu kan. Dia tuh dia tuh lupa kalau dia tuh dulu pernah kayak gitu kan. Makanya saya bilang, jangan sedih, nggak usah ngerasa kayak, aduh gue bego banget ya nggak ngerti gitu. Tenang, teman-teman, kalian tuh punya konstanta yang nggak bisa dibeli. Mau dia ngasih duit ratusan juta, miliaran rupiah, bahkan dengan seluruh harta Bill Gates dan Elon Musk, itu nggak akan bisa dibeli gitu kan. Hal itu adalah waktu. Sehingga kalian bisa bilang bahwa, oke, lu 28 sekarang, ya,
gue 20. 8 tahun itu waktu yang lama, dan gue bisa kejar semua ilmunya supaya bisa sebanding sama dirimu ketika nanti 28. Dan pastikan bahwa kalian tidak akan jadi orang yang sama ketika di usia 28. Jadi jangan sampai kalian tuh nanti ngomong hal yang sama lagi ke orang yang nanya ke kalian gitu. Ya ingat-ingat aja kalau kalian juga pernah se-on itulah gitu kan. Kurang lebih gitu. Oke, itu dia dari saya. Terima kasih. Apakah teman-teman ada pertanyaan yang bisa di-sharing? Ya baik, keren banget ya teman-teman. Banyak banget hal-hal yang relate nih sama kita ya sebagai anak IT. Mulai dari tadi apa yang harus kita siapkan sebagai anak IT, mulai dari kesiapan mental kita, gimana cara untuk kita, dan yang paling penting tadi adalah relasi. Cara kita bisa mention. Nah untuk selanjutnya yaitu acara sisi tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya langsung boleh kami persilakan menyebutkan nama dan asal instansinya masing-masing. Ya, teman-teman mungkin yang mau tanya secara langsung boleh. Atau kita baca pertanyaan dari link Slido aja mungkin ya, Kak Nopi. Kayaknya udah banyak pertanyaan yang udah masuk. Oke, teman-teman, kita baca dulu dari pertanyaan yang paling atas ya, dari hamba Allah katanya. Kak, cara siapin portofolio buat yang belum pernah proyekan itu untuk melamar kerja pertama kali gimana ya, Kak? Gimana? Okay. Untuk bikin portofolio, ya sebenarnya tadi juga saya udah sempat singgung kan. Coba deh bikin sesuatu yang relate sama hal yang kalian suka. Even meskipun ya itu cuma tulisan di internet. Kayak contohnya kalau kalian cari di Medium ya, nama saya KidXYZ itu ketemu tuh saya nulis banyak hal. Padahal itu kan dasarnya adalah sebuah tutorial yang saya juga sambil belajar gitu. Tapi sebenarnya itu tuh bisa jadi portofolio teman-teman juga gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya suka UI UX, coba deh bikin tulisan tentang UI. Jadi kalau misalnya di tren 2022 kalian nulis saya belajar atau ngambil referensi dari ini gitu, kalian tuliskan. Terus bahwa ternyata di 2022 kalau bikin lingkaran tuh kayak gini loh, kalau bikin komponen kartu tuh kayak gini loh gitu kan. Terus standar warna yang sering dipakai 2022 kayak gini loh untuk kasus seperti ini gitu. Itu kan juga salah satu portofolio tapi dalam bentuk tulisan ya. Jadi kalau misalnya kalian portofolio itu sambil latihan aja, nggak apa-apa, bener-bener nggak apa-apa gitu kan. Misalnya kalian belajar dari Udemy gitu kan, contohnya front end, belajar Vue.js atau React.js gitu. Itu hasil dari tutorialnya, itu juga portofolio gitu. Tapi jangan ngejiplak juga gitu. Jadi coba dibeda-bedain dikit gitu kan. Oh kalau misalnya tutorialnya ini tentang pendaftaran rumah sakit, kalian bikin pendaftaran BPJS gitu misalnya. Jadi tetap itu adalah satu referensi, tapi bukan jiplak sama tek gitu. Kalian sendiri yang bisa ceritain bahwa saya bikin ini karena saya ngelihat misalnya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, kenapa sih kamu bikin portofolio ini? Saya ngeliat BPJS tuh waktu di kantornya ngantri Pak, saya males gitu. Saya bikin ini. Itu recruiter, ya terutama usernya, itu bakal ngerasa, oh kamu kepikiran ya gitu. Ini bagus gitu. Gitu ya, jadi latihan aja itu sebenarnya bisa jadi portofolio selama kalian publikasiin. Kalau kalian nggak publikasiin, ya itu nggak bakal jadi portofolio gitu. Jadi jangan ragu untuk publikasiin. Gitu sih. Wah, makasih nih Kak untuk jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ada yang mirip-mirip nih. Yang pertama,
Kak, belajar back-end developer itu di mana ya websitenya? Terus Oke, terus. tadi katanya mata kuliah yang berhubungan dengan back-end developer itu apa? Oke. Sebenarnya untuk belajar back-end developer itu udah tadi saya jawab di roadmap.sh, itu lihat aja sendiri karena kebanyakan sih udah jelas di situ. Kalau saya jabarin panjang. Tapi kalau mata kuliahnya kayak apa, ya sebenarnya apa yang ada di kampus kalian tuh udah mirip arahnya ke back-end. Contohnya fundamental programming. Kalian belajar apa itu variabel, tipe data, itu udah basicnya back-end developer. Terus kemudian kalian belajar mata kuliah namanya PBO, pemrograman berorientasi objek. Itu kalau misalnya nggak matang, jangan pernah ngarep jadi developer. Ya, ini saya langsung statementnya keras aja. Kalau nggak matang PBO, jangan pernah ngarep jadi developer. Kenapa? Karena basicnya framework di mana-mana itu adalah objek. Jadi basicnya mereka object oriented programming. Dan kalau nggak bisa bedain apa itu inheritance, polymorphism, enkapsulasi, sekali lagi, jangan pernah ngarep jadi developer. Gitu ya. Ini saya langsung kasar-kasar aja ngomong gitu, biar terpentuk gitu. Iya, saya juga tersindir. Pertanyaan selanjutnya, katanya, prioritas mana nih ketika jam kerja selesai? Apakah lebih baik istirahat atau punya waktu luang, kerja aja dikit-dikit karena suka kepikiran kerjaan katanya? Oke, kalau menurut saya sih diatur temponya. Kalian yang punya badan lebih tahu kapan harus istirahat. Dan lihat juga jamnya ya. Kalau misalnya selesai ketika jam kerja selesai, misalnya kalian udah sampai rumah nih udah jam 8 ya. Udah jam 8 malam dan itu kondisi udah makan, udah mandi. Karena saya juga dulu gitu sih. Pulang kantor ya waktu cuti kuliah ya. Pulang kantor itu sampai rumah jam 7:30. Saya langsung makan, mandi gitu kan. Makan, mandi udah nggak buka, bener-bener udah nggak buka sosmed gitu. Dan itu langsung kerja. Maksudnya ngerjain kerjaan yang lain ya. Belajarnya juga gitu kan. Waktu itu saya juga sambil bangun startup. Jadi dari jam 8 sampai jam 10 itu fokus tuh 2 jam. Ya, kadang juga kelebihan ujung-ujungnya sampai jam 12. Karena kayak ada error tapi kok kayak penasaran ya. Ini kalau saya nggak nyelesain kayak mati kayaknya besok ngerinya gitu. Jadi saking penasarannya dikerjain sampai jam 12. Tapi kalau misalnya ngerasa udah kayak badan udah harus istirahat, udah langsung aja istirahat. Jadi kalian yang lebih tahu badannya kalian kayak apa, mendingan diatur. Yang penting minimal menurut saya 1 jam 1 hari itu udah cukup banget. Gitu sih. Ya, berarti kita harus tahu prioritas mungkin ya, Kak. Sadar akan prioritas diri kita sendiri. Oke, lanjut. Katanya apabila di sebuah kantor atau proyek terdapat full stack, apakah masih diperlukan front end atau back end? Karena setahu saya pekerjaan seorang full stack itu menyeluruh. Oke. Kalau kantor terdapat full stack, itu tetap masih butuh front end atau back end. Kenapa? Karena sejago-jagonya full stack, dia juga tetap manusia. Kayak di kantor saya, meskipun saya teknikalis, saya kadang megang front end-nya, kadang pegang sistem hardware-nya, kayak Raspberry, ya. Kadang juga pegang back end-nya gitu. Jadi kayak kasarnya kalau product manager saya bilang saya itu dewanya gitu, semuanya dipegang gitu kan. Tapi tetap butuh satu orang yang fokus ke sana. Karena kenapa? Full stack itu kan tidak 100% tuh ngelotok ya secara ilmu ya. Mereka bisa bantu untuk tutupin lubang-lubangnya, tapi nggak melulu bahwa dia tuh benar-benar jago semuanya. Kayak saya, meskipun saya bisa bilang diri saya full stack, tapi saya lebih condong ke back end gitu. Hal-hal tentang back end saya tahu lebih banyak dibandingkan front end, apalagi mobile development kayak Android gitu. Jadi tetap jawabannya masih butuh, dan justru semakin produk kalian berkembang, makin butuh banyak orang. That's why kenapa Gojek engineer-nya lebih dari 50 orang. Oke, baik. Mungkin lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Bang Hudia pas kuliah pernah jadi freelance? Coba ceritain dong, Bang. Pernah. Itu karena tadi balik lagi relasi. Saya kenal sama dosen saya, dapat freelancing, meskipun itu di-push kayak Romusha gitu kan, nggak apa-apa gitu. Tapi itu pengalaman yang luar biasa menurut saya. Justru dari itu kita jadi tahan banting gitu, bahwa saya udah terbiasa di-push kayak gini gitu kan. Meskipun juga jangan tiap hari di-push. Kalian ini bukan Romusha gitu, tapi sesekali boleh, saya bilang ya. Karena kalau tiap hari kalian jadi Romusha, kalian jadi RRJ nanti, remaja-remaja jompo, ya. Kasihan kaliannya. Jadi pernah, yang paling penting adalah relasi. Ya, dari situ nanti bisa dapat relasi-relasi lain. Ya, benar ya, Kak. Izin tanya langsung nih, boleh nggak? Ya, boleh. Izin bertanya, Kak.
ya. Ada nggak sih istilahnya waste my time to learning something that I don't learn, I don't need in the future gitu Kak. Jadi saya tuh belajar hal-hal yang tidak penting di masa depan gitu Kak, buat saya gitu. Misalkan ada nggak istilahnya pemborosan waktu gitu, hal-hal yang Oke. nggak berguna gitu. Oke, contohnya apa aljabar Khususnya linear? di saat belajar programming Kak. Contohnya apa kalkulus 1, 2 atau aljabar linear? Ya Enggak mungkin sih, bagi lebih ke belajar hal-hal di IT gitu Kak. Oke. Kalau misalnya enggak, karena kan ini juga jokes juga teman-teman saya waktu kuliah, ngapain ya belajar kalkulus 1, 2 gitu kan, aljabar linear, yang kagak dipakai juga gitu kan. Ya itu kan adalah salah satu ketentuan ya, kalau misalnya tadi baiknya kita ngomongin matematikanya dulu ya, itu kan salah satu ketentuan ya. Tapi kalau misalnya beberapa hal yang tentang logika-logika itu sebenarnya ngaruh juga ya. Bisa jadi lupa mata kuliahnya apa ya. Statistika juga sebenarnya itu ngaruh gitu. Jadi tergantung kalian tuh kapan menggunakannya aja gitu. Kalau menggunakannya in general, ya mungkin aljabar linear nggak akan kepake. Tapi kalau ada yang bidang-bidang butuh aljabar, pasti kepake gitu. Jadi kalau misalnya menurut saya nggak ada yang wasting time sih untuk belajar gitu. Semakin kalian banyak tahu, malah kalian semakin sadar bahwa kalian tuh nggak banyak tahu gitu. Semakin kalian belajar, kalian makin, oh ya, kayaknya gue masih kurang gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi nggak perlu disesalin lah, walaupun belajar kalkulus 1, 2 gitu. Santuy aja. Nikmatin prosesnya. Oke Kak, terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih ya buat kamu Takin yang udah mau bertanya. Ini ada pertanyaan yang menarik nih, sama relate juga buat aku. Katanya, Kak, aku merasa ketertinggalan sekali dengan materi IT. Banyak yang belum dipelajari. Bagaimana mengejar ketinggalannya nih? Aku 6 bulan lagi lulus. Nah, kebetulan saya juga anak lulusan MAN nih, Kak. Pas awal-awal kuliah itu nggak ngerti tentang tentang programming kayak gitu. Jadi gimana nih tips dan triknya? Ya sebenarnya balik lagi ke tadi yang saya presentasiin sih, nanti juga saya akan share ke teman-teman Komputer Club PPT-nya atau link-nya, silakan kalian akses sendiri. Ya poinnya adalah kalau memang ngerasa ketertinggalan, satu-satunya poin yang bisa saya kasih saran adalah berhenti bertanya dan do it. Ya, kalau cuma nanya bagaimana mengejar ketertinggalannya, Edian saya bakal bilang ya udah daripada kebanyakan nanya, coba dari langsung dipilih kalian mau apa dan langsung dicobain. Ya, balik lagi ke tadi trik and tips yang saya kasih lihat, yang semester pertama cobain 6 bulan cobain semuanya. Ini kan bagi yang belum ketemu ya, tapi kalau ngerasa udah kayaknya UI UX, udah langsung dikejar aja. Langsung dicobain satu demi satu gitu kan. Lihatin roadmap-nya atau cobain ngeliat orang-orang trending desain tuh kayak gimana sih, apakah saya harus cobain bikin desain dulu gitu kan. Jadi nggak perlu ngerasa bahwa 6 bulan lagi lulus saya nggak bisa apa-apa. Daripada mikirin 6 bulan lagi lulus nggak bisa apa-apa, mendingan dikejar dari sekarang. Karena kalau kalian terlalu fokus ke kekhawatiran kalian, kalian nggak ngelakuin apa-apa. Karena saya udah sering lihat bahwa orang kalau terlalu khawatir, ujung-ujungnya malah nggak dikerjain. Mendingan daripada khawatir, dikejar aja. Sejauh apapun kalian berlari, nanti kalian bakal sadar bahwa, oh ternyata ya saya udah sejauh ini jalannya kok. Berarti kalian kan tinggal meneruskan perjalanan kalian. Dan sekali lagi, jangan di-compare sama orang-orang yang udah lari duluan. Pasti ketinggalan jauh gitu kan. Daripada compare sama orang-orang yang udah lari duluan, mendingan coba tanya bagaimana dia bisa ngejar ataupun dia bisa lari ataupun apa yang dia pelajari gitu. Sehingga kalian bisa ngikutin roadmap-nya dia gitu. Dan kalian bisa mengejar ketertinggalan kalian gitu. Itu sih. Ya benar Kak, berarti daripada banyak nanya mending do something gitu ya, langsung aja kerjain. Bingo. Karena jadi ingat kata-kata katanya waktu kita itu mungkin nggak banyak, tapi cukup kalau dipergunakan dengan baik. Berarti kita bisa kok ngejar, tapi asalkan kita konsisten mungkin ya Kak. Betul. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya Kak, karena waktu kita terbatas juga. Ini ada dari Kak Hilman. Bang, saya mau bertanya pengalaman job tersulit yang pernah dihadapi apa nih katanya Bang? Oke. Pengalaman job tersulit saya selama kerja itu adalah waktu pertama kali kerja setelah cuti menurut saya. Karena waktu itu kan saya masih banyak nggak taunya tanda kutip ya. Ya, jadi pertama kali kerja setelah saya cuti di tahun 2018 itu saya semester 5 atau saya cuti. Ya.
Mungkin orang-orang saya bilang saya itu gila gitu, bahwa orang lagi kuliah kok cuti gitu. Dan gitu-gitu alasannya nggak masuk akal buat sebagian senior saya. Lo kenapa cuti? Jawaban saya adalah bosen kuliah gitu. Kayak bosen cuma dengerin dosen tiap hari yang ngomongin rekayasa pelanggan lunak gitu kan, teori-teorinya membuat saya tuh ngantuk kalau di kelas gitu. Saya ngerasa bahwa hari dari semester 3, semester 4 saya tuh udah ngulik banyak tentang Laravel, dan semester 5 juga udah ngulik banyak. Jadi ketika semester 6 saya pengen buktiin bahwa gue bisa kok kerja gitu. Cobain gitu kan. Jadi itu kayak nothing tulus lah ketika saya gagal pun gitu. Akhirnya saya cobain kerja dan ternyata tuh ketemu sama hal yang waktu itu hubungannya sama performa. Jadi waktu itu web kantor saya tuh lemot, internal untungnya, internal tuh lemot. Ya, jadi kantor saya tuh waktu itu nggak bisa ngeliat invoice. Itu tuh saya dengan gaya-gayaan orang yang sok ngerti, ya, saya cobain aja gitu kan. Meskipun saya gagal, saya nggak bisa selesaiin itu. Akhirnya yang selesaiin senior engineer saya. Tapi saya senang bahwa saya tuh nggak nyerah di hari itu. Meskipun saya harus sampai nginep di kantor nyelesain itu, tapi saya ngerasa bahwa nothing tulus. Nggak ada yang ngerasa kalau saya sendiri, maksudnya nggak ngerasa kalau gue tuh gagal gitu. Gue tuh udah ngelakuin yang terbaik. Justru dengan ini gue dapet insight baru, ya, hubungannya sama performa. Ternyata gue tahu bahwa pengalaman ataupun experience yang saya dapetin ini masih jauh dari kata cukup gitu. Saya aja yang ngerasa bahwa saya udah belajar dari semester 2, 3, 4, 5. Ternyata ketika di semester 6 kerja kepentok gitu. Jadi saya ngerasa bahwa sejauhnya aja saya belajar saya masih kepentok. Gimana saya cuma 2 bulan, saya bilang gitu. Gimana saya cuma 3 bulan gitu. Dari situ saya makin berpikir bahwa ya udah berarti makin sering belajar supaya makin banyak tahu. Gitu sih. Jadi nanti kalian bakal ngerasain sendiri bahwa ketika nanti kerja itu ternyata bukan 90 derajat lagi, 180 derajat itu udah beda banget. Dari tekanannya, ya kalian tuh udah dibayar gitu. Saya tuh sering banget kencengin statement ini di Twitter. Kalian tuh digaji untuk menyelesaikan masalah. Kalau kalian nambahin masalah, ya perusahaannya rugi lah gitu kan. Siapa yang mau bayar orang yang nambahin masalah? Kamu jadi bos gitu kan, kamu hire orang. Tiba-tiba orangnya, wah maaf Pak, saya nggak bisa. Lah, saya kan bayar kamu gitu secara profesional. Ya kalau kamu nggak bisa, ya berarti tambah-tambahin nyusahin saya lah gitu kasarnya. Udah bayar mahal-mahal, 6 juta, 7 juta per bulan. Ternyata orangnya malah nambahin masalah. Itu ya, jadi itu sebuah, kalau saya bilang juga sentilan buat setiap orang bahwa kita tuh harus prepare diri kita sebaik mungkin gitu. Kalian juga kalau jadi bos nggak mau kalau anak buahnya nambahin masalah. Cobain posisiin kalau kalian tuh yang jadi bosnya. Kalian pasti nggak mau punya anak buah yang ujung-ujungnya nambahin masalah, bikin berantakan gitu. Dan orangnya nggak mencoba untuk tanggung jawab. Pasti kan sebel juga kan jadi bos. Makanya itu dia. Sembari mengejar waktu, ya bukan saya menakut-nakuti, tapi untuk bahwa kalian tuh siapin diri kalian lah. The best version of you. Kurang lebih gitu sih. Ya benar ya Kak, berarti kalau kata istilah mah kita itu kuliah atau di sekolah itu ibaratnya berenang di kolam, tapi kalau di dunia nyata itu kita itu berenang di laut, kita itu harus bisa mengendalikan ombak, tahu arah mata angin mungkin ya Kak, jadi harus banyak dipersiapkan. Baik, sebelumnya terima kasih ya untuk teman-teman yang mau bertanya. Sebenarnya kita mau kok bacain semuanya, cuma karena waktu kita terbatas, jadi kita nggak bisa baca semua pertanyaannya nih teman-teman, mohon maaf. Ya, yang mau nanya nanti di Twitter aja, nanti saya jawab. Oh bisa katanya teman-teman, langsung aja ke Kak Hujenya. Baik, mungkin sebelum ditutup, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari webinar hari ini. Bagaimana cara jadi anak IT? Nah, dari materi tadi kita bisa simpulkan ada 3 hal yang paling penting untuk bisa menjadi persiapan anak IT. Dari mental, manajemen waktu, dan relasi. Untuk mental sendiri, kita itu harus kuat mental ya teman-teman, karena anak IT itu dituntut untuk bisa problem solving. Kita itu harus bisa menyelesaikan masalah, banyak tantangan yang akan kita hadapi di depan, jadi mentalnya harus dikuatkan. Kemudian manajemen waktu. Kita itu harus bisa bedain sibuk dan produktif itu beda ya teman-teman. Jangan sampai seharian itu kita sibuk tapi nggak ngapa-ngapain. Karena teman-teman ya, orang-orang yang dengan tujuan yang jelas itu pasti bisa memanfaatkan waktunya. Paksakan dalam sehari itu bisa belajar hal baru. Paksakan dalam sehari itu kurangi hal-hal yang unfaedah mungkin ya teman-teman.
mencoba memulai membangun kebiasaan yang baik. Kemudian ada relasi. Nah, ini tuh paling penting mungkinnya untuk membangun karir. Salah satunya itu gimana nih dong cara membuat relasi? Ada internet. Kita itu harus bisa pinter-pinter main di internet. Kita itu harus bijak mengenai sosial media. Kemudian lainnya itu ada bergabung di komunitas. Komunitas itu banyak ya teman-teman, nggak ada dari internal tapi di eksternal juga banyak. Yang terakhir mungkin kenali pace sendiri. Karena ya kalau bilang dunia IT itu kan banyak ya teman-teman. Cakupannya nggak cuma tentang ngoding-ngoding aja, tapi ada juga UI UX. Kita juga belajar data science. Pilih bidang yang nyaman buat diri kita. Itu mungkin Kak Hudia mungkin ada sepatah dua patah kata untuk menutup. Ya, itu aja sih. Saya harap teman-teman bisa lebih konsisten dalam belajar. Saya tahu bahwa konsisten itu hal yang paling sulit dilakukan. Gak setiap orang itu bisa mengendalikan diri dan ego untuk tidak main game, untuk tidak nonton drakor, maraton gitu. Itu hal yang memang sulit. Tapi secara logik kita bisa mengikis kebiasaan kita supaya ya pelan-pelan itu berubah. Karena teman-teman bisa berpikir bahwa kalau saya merelakan sedikit waktu saya untuk memikirkan masa depan, saya yakin teman-teman nanti hasilnya bakal memuaskan kok, hasil investasinya. Karena kayak trust me it works gitu. Saya udah merelakan masa lalu saya dan saya ganti dengan hal yang lebih fokus, ternyata hasilnya benar-benar worth it dan saya senang banget hari ini. Gitu sih. Baik, mungkin sebelumnya makasih banget ya sama Kak Hudia yang udah mau sharing-sharing nih di acara webinar kita. Mudah-mudahan ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Selanjutnya ada apa lagi nih Kak Novi? Oke, sebelum mengakhiri acara webinar hari ini, teman-teman jangan dulu like ya, karena kita punya kuis dan berhadiah 50.000 untuk 2 orang pemenang. Teman-teman bisa klik link yang ada di kolom chat. Sebagian udah gabung nih, ada Taufik, kemudian juga ada Rahmat. Siapa lagi nih? Ayo yang belum gabung. Yuk teman-teman fokus. Nah, mulai pada kejar-kejaran nih ya Kak Novi. Kak Novi suaranya nggak masuk. Tapi teman-teman untuk kakak-kakak panitia, kalau kakak-kakak panitianya pemenangnya gugur ya. Posisi pertama ada Kak Rahmat, disusul oleh Kak Luri. Terus yang ketiga ada, udah berubah lagi. Yang kedua Mr. X. Tapi Kak Rahmat masih memimpin nih teman-teman. Siapa ya Kak Rahmat nih? Ya, posisi kedua sampai bawah masih berpindah-pindah. Oke, mungkin udah ya ini ya. Ya kayaknya udah nih. Oke, ini ada yang ada Kak Rahmat. Boleh nih, saya hi dulu. Yang mana ya? Ya nih yang username-nya Rahmat, boleh. Hai katanya. Oke, yang kedua mungkin di sini ada Sandrina Ferani. Boleh Kak Sandrina Ferani saya hai dulu biar kita tahu nih pemenangnya yang mana. Baik, saya ucapkan selamat ya kepada kedua pemenang, ada Kak Rahmat sama Kak Sandrina. Untuk konfirmasi hadiahnya, kakak bisa DM ya IG kami @ccstemiktsm. Kami tunggu 1x24 jam ya kakak. Sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Rahmat dan Kak Sandrina. Oke, nggak kerasa ya kalau kita telah di penghujung acara. Baik, kita tutup acara webinar ke-20 ini. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alamin. Iya. Saya banyak yang telah berkenan hadir pada acara webinar hari ini, dan juga para peserta yang telah mencerita dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Banyak yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Nur Fauzia, dan rekan saya Armila Sulistiani pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.